Tao Ti Xiaohai terus berlari kembali dengan Long Ge di punggungnya. Karena mereka berlari kembali, setiap kali mereka melewati persimpangan tiga arah, mereka menemukan bahwa mereka berlari kembali melalui jalan tengah. Saat mereka berlari, mereka semakin dekat ke posisi awal. Meskipun labirinnya berbentuk lingkaran, selalu ada jalan keluar. Kita sudah di pintu keluar, kata Tao Ti Xiaohai sambil tersenyum, dan saat dia hendak berlari keluar, Long Ge tiba-tiba menghentikan Tao Ti Xiaohai. Tunggu sebentar, kata Long Ge. Tao Ti Xiaohai segera berhenti setelah mendengarnya, dan kemudian memandang Long Ge dengan heran. Long Ge tidak berkata apa-apa dan langsung melemparkan bendera ke arah pintu keluar. Bendera Bum langsung hancur berkeping-keping. Ada batasan di pintu keluar. Jika kamu keluar begitu impulsif, kamu akan terkejut jika tidak terluka, kata Long Ge sambil tersenyum. Keringat dingin mengucur di dahi Tao Ti Xiaohai. Qiang Long Ge mengeluarkan pedang Dewa Perang dari cincin luar angkasa, dan kemudian mengaktifkan semangat juangnya, membuat level tempurnya langsung mencapai tahap tengah dari Dewa Jenderal tingkat rendah, dan kemudian menopang perisai semangat juang yang kuat. Setelah melakukan semua ini, Long Ge Chai berkata kepada Tao Ti Xiaohai, kamu bisa keluar sekarang. Ya, Tao Ti Xiaohai mengangguk, lalu perlahan berjalan menuju pintu masuk dengan Long Ge di punggungnya. Pembatasan Bum dengan keras membombardir perisai semangat juang yang dipegang oleh Long Ge, menyebabkan riak pada perisai semangat juang. Namun, dengan level Long Ge sebagai jenderal junior tingkat menengah, perisai semangat juang masih menahan serangan pembatasan itu. Long Ge mengendarai Tao Ti Xiaohai keluar dari labirin. Sepertinya pembatasan ini sekarang juga menyerang binatang suci, dan juga menyerangku yang memiliki pedang Dewa Perang, yang menunjukkan bahwa Dewa Perang lebih menghargai kekuatan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu akan melakukannya tidak mendapatkan jiwa Dewa Kuno. Long Ge berpikir dalam hatinya, dan kemudian merasa bahwa dia dan Tao Ti Xiaohai diteleportasi ke aula. Di aula ini hanya ada dua orang, yaitu dia dan Tao Ti Xiaohai. Xiaohai dan aku telah lulus ujian. Sepertinya yang lain belum lulus ujian, pikir Long Ge dalam benaknya. Long Ge, apakah kita kembali ke aula asli? Tao Ti Xiaohai bertanya. Ketika ditanya oleh Tao Ti Xiaohai, Long Ge merasa sedikit mati rasa. Akan sangat menyedihkan jika mereka kembali ke aula tempat mereka masuk setelah semua kerja keras masih melihat bahwa dia memahami perbedaan antara aula ini dan aula sebelumnya, lalu memukul kepala Tao Ti Xiaohai dan berkata jangan menakuti saya, ini aula lain. Tao Ti Xiaohai mengangguk, lalu mengusir Long Ge dan berubah menjadi seorang anak kecil. Pada saat ini, cahaya putih menyala di aula, dan Huohu muncul di aula mengendarai biksi Xiaobei, duka tolong ingat aku. Hei Huohu, apakah kalian keluar juga? Long Ge bertanya. Ya, kakak Long, aku tidak menyangka kamu lebih cepat dari kami. Kata Huohu sambil tersenyum. Tentu saja, kami menggunakan trik yang cerdik. Long Ge tersenyum dan menceritakan pengalaman mereka keluar dari labirin. Haha, itu dia, kata Huohu sambil tersenyum, lalu melompat dari punggung Bi Xiaobei, dan Bi Xiaobei juga menjelma menjadi gadis berusia 10 tahun. Bagaimana kamu keluar? Long Ge bertanya. Kami, itu semua tergantung keberuntungan Xiaobei. Xiaobei berjalan dan berjalan. Setelah berjalan beberapa hari, kami keluar, kata Huohu. Tao Ti Xiaohai dan Long Ge terdiam. Bagaimana kalau hehe, apakah aku beruntung? Kata biksi Xiaobei sambil tersenyum. Tentu saja, ada 1 dari 100 peluang kekuatan bagimu untuk keluar. Bisakah kamu tidak beruntung? Kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, apa hadiahnya untukku? Biksi Xiaobei berkata sambil tersenyum. Hadiahi kamu dengan sesuatu yang lezat, kata Tao Ti Xiaohai sambil tersenyum, lalu mengeluarkan peralatan memasak dari luar angkasa dan membantu Xiaobei memasak makanan. Xiaobei juga memperhatikan dengan penuh minat parfum. Saat ini, Long Ge dan Huohu juga sedang berdiskusi. Hanya kami berdua yang keluar, dan belum ada orang lain yang keluar, kata Long Ge. Saya tidak tahu kapan mereka bisa keluar, tapi dengan artefak di tangan mereka, mereka seharusnya bisa keluar, kata Huohu. Yah, meminum pil berongga kelas menengah tingkat 9 memang bisa membuat mereka keluar, tapi aku hanya khawatir mereka tidak akan bisa melepaskannya, kata Long Ge. Yah, mereka mungkin menunggu sampai mereka tidak bisa mencobanya sebelum meminumnya. Berdasarkan perhitungan ini, mereka masih punya waktu beberapa bulan untuk keluar, kata Huohu. Dalam beberapa bulan terakhir, saya juga telah menyempurnakan lebih banyak Thunder Fury. Mungkin level selanjutnya akan lebih sulit untuk dilewati. Oke, kamu bisa menyempurnakannya. Saya juga akan melatih keterampilan Dewi Kehidupan. Jika latihan ini berhasil, kemampuan penyembuhan saya akan meningkat pesat, kata Huohu. Ya Long Ge mengangguk, lalu mengangkat perisai Doqi dan mulai menyempurnakan kemarahan guntur surgawi. Dengan kekuatan Long Ge saat ini,
kemarahan guntur surgawi yang disempurnakan semuanya adalah kemarahan guntur surgawi yang besar pukulan dari Master Qi Zun level 20 akhir. Jika Long Ge telah mengumpulkan banyak, dia pasti bisa memukulnya dari belakang. Ini bekerja dengan sangat baik dalam menembus level, tetapi menyempurnakan Thunder Fury skala besar ini menghabiskan semangat juang dan kekuatan mental. Dengan kekuatan Long Ge saat ini sebagai jenderal junior tingkat menengah, dia hanya dapat menyempurnakan 2 dalam sehari, tetapi itu sudah sangat baik, lama sekali untuk bisa menyempurnakan keduanya. Lumayan, jadi di lain waktu, Long Ge dengan hati-hati menyempurnakan Thunder Fury skala besar. Huo Wu juga mengangkat topeng semangat juang dan duduk bersila di samping Long Ge, memahami teknik penyembuhan terkuat dari Dewi Kehidupan. Taoti Xiaohai dan Bixi Xiaobei sedang bermain dengan gembira. 2 bulan kemudian, Long Ge menyempurnakan total 60 kemarahan guntur skala besar. Dengan kemarahan guntur surgawi ini, Long Ge akan jauh lebih kuat di masa depan. Tepat ketika Long Ge hendak melanjutkan pemurnian, di aula dalam sekejap cahaya putih, Long Jingtian muncul di aula mengendarai binatang dewa. Long Ge hanya bisa berhenti memurnikan, tetapi setelah 2 bulan pemurnian, 60 Heavenly Thunder urat skala besar sudah cukup. Long Ge melepas topeng semangat juangnya, lalu tersenyum dan berkata kepada Long Jingtian, "Saudara Long, selamat telah keluar dari labirin." "Haha, aku selalu lebih lambat darimu. Sepertinya kamu lebih baik dariku dalam hal tingkat pertarungan dan kebijaksanaan. Aku harus memanggilmu Kakak Long mulai sekarang, kan?" Long Jingtian berkata sambil tersenyum. "Haha, Kakak Long akan selalu menjadi Kakak Long," kata Long Ge sambil tersenyum. Pada saat ini, Huo Wu juga berhenti berlatih dan datang untuk mengobrol. Setelah 2 bulan pelatihan, Huo Wu telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang gerakan Dewi Kehidupan. Meskipun dia belum dapat menggunakannya sepenuhnya, tingkat perawatannya adalah jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Saat Long Ge dan yang lainnya sedang berbicara, ada kilatan cahaya putih lagi di aula, dan Buddha muncul di aula mengendarai binatang mitos Jiao Tu. "Haha, leluhur, kamu sedikit lebih lambat dariku," kata Long Jingtian sambil tersenyum. "Haha, kekuatan bertarungmu sedikit lebih tinggi dariku," kata Buddha sambil tersenyum. Mampu keluar dari masalah dalam waktu 3 bulan sudah cukup bagus, jadi Buddha sangat senang. "Aku ingin tahu kapan Tang Yidao dan yang lainnya akan keluar dari masalah," kata Huo Wu. "Kita tunggu saja pelan-pelan. Apa yang harus keluar akan tetap keluar," kata Long Ge. Ya Huo Wu mengangguk, lalu duduk bersila dan menunggu. Long Ge dan yang lainnya juga duduk bersila dan menunggu. Meskipun mereka sudah keluar dari masalah sekarang, masih banyak level yang akan datang keadaan mereka ke puncak untuk menyambut level selanjutnya. 6 bulan kemudian, para utusan dari alam dewa itu berteleportasi ke aula satu demi satu, menunjukkan bahwa mereka telah berhasil lolos dari masalah. Sungguh sebuah labirin, sangat sulit untuk keluar darinya. Jika aku tidak meminum ramuan kelas 9, aku mungkin masih terjebak di dalamnya, kata Long Feihu dengan kaget. Haha, baru keluar, masih banyak orang yang terjebak di dalam, kata Long Feihu sambil tersenyum. Long Feihu berbalik dan melihat bahwa hanya Long Ge, Long Jingtian, Buddha dan utusan dari alam dewa yang keluar, dan belum ada orang lain yang keluar. Aku ingin tahu level apa yang diperlukan untuk melarikan diri dari masalah. Long Feihu bertanya. Sepertinya kamu harus mengambil ramuan kelas 9 untuk keluar. Sepertinya kamu setidaknya harus berada di level 20, yang merupakan level senjata dewa tingkat lanjut, kata Long Ge sambil tersenyum. Yah, Long Ge, kamu benar-benar luar biasa. Kamu selalu keluar duluan, kata Long Feihu sambil mengangguk. Ini hanya keberuntungan, kata Long Ge sambil tersenyum. Apakah kamu memiliki artefak atau harta karun? Long Feihu bertanya. Long Ge dan Long Jingtian saling memandang, lalu Long Ge berkata, haha, ada beberapa harta karun, tapi aku tidak perlu memberitahumu ini. Long Ge tidak akan memberitahu siapapun tentang pedang dewa perang, dan Long Jingtian juga tidak akan memberitahu siapapun. Oleh karena itu, Long Feihu tidak akan pernah menebak apa yang akan terjadi jika dia tahu bahwa Long Ge memiliki pedang dewa perang dari dunia abadi. Menyaksikan dengan penuh semangat, Long Jingtian dan Long Ge tidak akan menimbulkan masalah. Jika kamu tidak memberitahuku, jangan beritahu aku. Apakah kamu pikir aku peduli? Long Feihu memutar matanya, dan kemudian dia juga duduk bersila untuk bermeditasi. Setelah utusan dari alam dewa lolos dari masalah, mereka juga dibagi menjadi beberapa tim untuk bermeditasi dan menunggu dengan tenang. Penantian ini berlangsung selama 3 bulan lagi, yang merupakan bulan ke-9 setelah Long Ge dan yang lainnya melewati kesulitan kedua. Tang Yidao diteleportasi ke aula di Yaizen Xiaodou. Akhirnya keluar, Tang Yidao memandang Long Ge dan yang lainnya dan tersenyum. Selamat, kata Long Ge sambil tersenyum. Ya Tang Yidao mengangguk. Yidao, kenapa kamu keluar begitu terlambat? Bukankah kamu meminum ramuan kelas 9?
Long Ge bertanya melalui transmisi suara. Itulah sebabnya aku keluar sangat terlambat, kata Tang Yidao dalam sebuah pesan. Masih ada Xiaoling dan lainnya yang belum keluar, kata Long Ge. Saya yakin Xiaoling dan yang lainnya bisa keluar, kata Tang Yidao. 3 hari kemudian, Long Zizi muncul di aula mengendarai binatang dewa. Dia disambut oleh master dari dunia peri. Karena Long Zizi memiliki jejak kebijaksanaan Ibel di tubuhnya, tidak mengherankan jika dia keluar. Long Ge, Long Jingtian, dan Tang Yidao juga senang atas keluarnya Long Zizi. Bagaimanapun, Long Zizi juga adalah penguasa neraka mereka, dan Long Zizi juga diam-diam mengirimkan pesan kepada mereka ketika dia berada di depan harta karun perang. Long Zizi bersembunyi di Long Zizi, kekuatan Dewa Suci Yehua telah menghilang. Sekarang Long Zizi dapat memberikan pukulan fatal kepada Tuan Abadi kapan saja dan menjadi anggota neraka, tetapi hal itu tidak diperlukan sekarang. Mengapa Xiaoling dan yang lainnya tidak keluar? Mereka telah mempersiapkan selama 10 bulan. Jika level pertama berakhir dalam 10 bulan, jika Xiaoling dan yang lainnya tidak keluar dalam 10 bulan, itu berarti mereka kehilangan kualifikasi untuk lulus level berikutnya, kata Long Ge. Saat Long Ge sedang berbicara, cahaya putih menyala di aula, dan Xiaoling, Xiao Hong, Xiao Bai, dan Xiao Qiang muncul di aula. Butuh banyak usaha untuk keluar, tapi kami membuang banyak pil, kata Xiaoling sambil tersenyum. Bagus kalau keluar. Akan selalu ada pil. Long Ge tersenyum dan menyapanya. Tapi kami butuh banyak usaha untuk keluar, seru Xiaoling, sementara Qilin Xiaobai juga mengangguk di sampingnya. Haha, jika kamu keluar pada waktu yang ditentukan, kamu seharusnya memenuhi syarat untuk masuk ke level berikutnya, kata Long Ge sambil tersenyum. Tepat ketika Long Ge sedang tertawa, 2 pintu muncul di dinding di salah satu sisi aula, dengan 2 baris kata tertulis di sebelahnya. Long Ge dan yang lainnya datang untuk melihat dan melihatnya berkata, siapapun yang mengatasi kesulitan dalam waktu yang ditentukan dapat memasuki pintu di sebelah kiri untuk melanjutkan. Mereka yang tidak dapat melewati kesulitan dalam waktu yang ditentukan harus segera keluar dari pintu sebelah kanan. Jika mereka terus menerobos kesulitan tersebut, mereka akan mati 99 kali. Melihat situasi ini, para ahli di sisi neraka mulai berpikir. Saudara Long, haruskah kita melanjutkan perjalanan kita? Tanya Huo Wu. Tentu saja, kata menyerah tidak ada dalam kamusku, kata Long Ge tegas. Yidao, apakah kamu akan terus menerobos? Huo Wu bertanya. Kita sudah sampai. Tentu saja aku harus terus berjalan. Terlebih lagi, obat mujarab kelas 9 dan perlengkapan kelas menengah emas suci milikku belum digunakan. Di level terakhir, aku pasti bisa menunjukkan kekuatanku. Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Faktanya, dia mendapatkan setelah Long Ge memberinya keterampilan Ibel, dia terus melatihnya. Sekarang tubuhnya mengandung banyak energi Ibel. Energi Ibel ini ditambah energi pertarungan malaikat sudah cukup untuk mencapai level Qi Zun level 20. Inilah sebabnya Tang Yidao mempercayai alasannya sendiri. Ya Long Ge mengangguk, dia percaya bahwa Tang Yidao memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimanapun, dia dan Tang Yidao telah bersama begitu lama. Kekuatan Tang Yidao telah ditampilkan di depan Long Ge, ramuan kelas, dia akan tingkat tempurnya harus mencapai tahap akhir dari prajurit dewa superior. Jika dia menggunakan gerakan khusus, dia bahkan bisa mencapai tahap tengah dari jenderal dewa tingkat rendah. Xiaoling, kamu di mana? Long Ge memandang Huo Wu dan bertanya. Tadinya kami akan menyerah. Lagi pula, ketika kami melewati level tersebut, kami menemukan bahwa level kedua sudah menjadi batas kami, kata Xiaoling. Jarang sekali kamu bersikap begitu rendah hati. Kalau begitu, keluar saja melalui portal di sebelah kanan. Selebihnya terserah kita, kata Long Ge sambil tersenyum. Baiklah, kakak Long, ayolah, kata Xiaoling. Ya Long Ge mengangguk, lalu berjalan menuju portal di sebelah kiri. Xiaoling dan yang lainnya juga berjalan menuju portal di sebelah kanan. Sejauh ini, master di pihak Long Ge yang terus melewati level tersebut adalah Long Ge dan Xiao Hai, Huo Wu dan Xiao Bei, Long Jingtian dan tunggangan binatang mitos, Long Feihu, Mars, Meteor, Jianqi, Suemisi, Tang Yidao dan Yaizen Xiaodou, semua orang memilih untuk menyerah. Di sisi lain dunia peri, sekitar 30 seraf yang tidak melarikan diri dalam waktu yang ditentukan diizinkan untuk memimpin dan terus maju. Setelah Xiaoling dan yang lainnya keluar dari portal kanan, Long Ge dan yang lainnya juga melangkah ke portal kiri. Saat Long Ge mengendarai Taoti Xiao Hai ke portal di sebelah kiri, Long Ge tiba-tiba merasakan perubahan di sekelilingnya, dan kemudian Long Da, yang memaksanya untuk menghancurkan dirinya sendiri, langsung muncul di depan matanya. Long Da, ya kata Long Da, kenapa kamu ada di sini? Aku di sini untuk mereinkarnasimu, kata Long Da, lalu dia melambaikan telapak tangannya dan menyerang Long Ge. Saat kami mencari kematian,
kami berada di level King. Sekarang saya berada di level King. Membasmimu semudah meremas semut sampai mati. Longge meraung, lalu menamparmu dengan telapak tangan. Longda tersenyum aneh, tapi tidak melawan sama sekali. Pada saat itu, Longge tiba-tiba sadar. Bukankah Longda sudah lama dipukuli sampai mati olehku? Ini pasti susunan ilusi, dan mereka yang benar-benar bisa memasuki susunan ilusi ini harus mengetahui situasi susunan ilusi ini, lalu menarik telapak tangannya, dan saat dia menarik kembali telapak tangannya, halusinasi yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Longge, tapi Longge sudah tenang dan mengabaikan hal-hal ilusi ini. Kemudian, Longge mengambil kembali tangannya. Saat dia mengambilnya kembali, ilusi itu menghilang, dan dia melihat binatang dewa ganas itu bergegas menuju Longge. Xiao Hai, bangun, teriak Longge, sambil menggunakan kekuatan mentalnya untuk memukul kepala Tao Ti Xiao Hai. Ada suara gemuruh di kepala Tao Ti Xiao Hai, lalu mata merahnya menjadi jernih, dan dia melihat Longge. Longge, aku hampir menyerangmu sebagai musuhku, kata Tao Ti Xiao Hai. Haha, aku hampir menganggapmu sebagai musuhku. Untungnya, aku bereaksi dengan cepat. Jika aku tidak bereaksi dengan cepat, aku pasti akan bertabrakan denganmu, kata Longge. Jika itu tabrakan langsung, saya pasti akan mendapat masalah, kata Tao Ti Xiao Hai sambil menjulurkan lidahnya yang besar. Haha, tapi karena kita bisa melihat melalui ilusi ini, kita tidak takut. Tapi menurutku ini bukan ilusi sederhana, ini seharusnya menjadi alam pembasmian, kata Longge. Membasmi alam, Tao Ti Xiao Hai bertanya. Yah, itu membuat orang berhalusinasi, membuat mereka berpikir bahwa orang-orang di sekitar mereka adalah musuh mereka, dan kemudian mereka meningkatkan niat membasmi dan menyerang orang-orang di sekitar mereka. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu pasti akan tertipu, Long kata Ge. Aku ingin tahu kemana orang lain berteleportasi. Sepertinya hanya kita berdua di sini, kata Tao Ti Xiao Hai. Ada orang lain yang tidak ada di sini, kata Long Ge, lalu dia melepaskan kekuatan mentalnya dan tiba-tiba menemukan seseorang datang untuk membasmi mereka. Longge memusatkan kekuatan mentalnya pada matanya dan langsung melihat melalui ilusi. Dia melihat bahwa orang yang bergegas ke arah mereka sebenarnya adalah Huohu yang mengendarai Bigui Xiaobei. Huohu seru Longge, lalu memusatkan kekuatan mentalnya pada pedang Dewa Perang dan mengayunkan pedang ke arah Huohu. Pada saat kekuatan mental Huohu dikerahkan, Huohu dan Bixi Xiaobei terbangun dari ilusi, dan kemudian berhenti menyerang Longge dan Xiao Hai karena terkejut. Tadi sungguh menakutkan. Kami sebenarnya menganggapmu sebagai musuh dan menyerangmu, kata Huohu sambil menunggangi Bigui Xiaobei. Yah, ini adalah alam pembasmian yang bisa mengubah orang yang kita kenal menjadi musuh. Hanya jika kamu memiliki kekuatan mental yang cukup kamu dapat melihatnya. Jika kamu tidak memiliki kekuatan mental yang cukup, kamu akan mengalami halusinasi dan membasmi orang-orang itu di sekitarmu, kata Longge. Benar-benar menakutkan. Aku hampir menyerang Xiaobei sekarang. Untungnya, Xiaobei adalah monster terkontrakku, jadi aku memulihkannya tepat waktu dari induksi spiritualku. Tapi saat aku menghadapimu barusan, kupikir kamu adalah penguasa dunia peri, jadi saya mengambil tindakan. Ketika kita menghadapi situasi seperti ini, dan saya yakin orang lain juga menghadapi situasi seperti ini, kita pasti tidak akan bisa keluar dari lingkungan yang mematikan ini. Hanya dengan tetap berada di dalamnya dalam jangka waktu tertentu dan mampu melawan, bisakah kita lulus ujian ilusi ini, kata Longge. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja kita berkeliling dengan monster mitos dan menyelamatkan orang-orang kita yang berada dalam bahaya terbasmi. Saat kita melihat tuan dari dunia peri dalam bahaya terbasmi, kita mengambil kesempatan untuk membasmi mereka, kata Longge dengan senyuman. Oke, Huohu tersenyum dan mengangguk. Selanjutnya, Longge dan Huohu memulai perjalanan mereka di alam pembasmian dengan menunggangi binatang dewa. Gurun tak berujung tidak berpenghuni, tidak ada oasis dan tidak ada awan putih di langit. Ini adalah ilusi yang dibentuk oleh lingkungan pembasmian. Dalam lingkungan seperti itu, orang paling mudah merasa terburu-buru, dan ilusi tersebut juga paling mudah dimanfaatkan, menyebabkan orang memiliki niat membasmi di dalam hatinya. Sekarang, Longge dan Huohu sedang menunggangi binatang mitos dan berjalan di padang pasir. Beberapa hari yang lalu, mereka bertemu dengan dua seraf yang saling membasmi. Kemudian Longge mengambil tindakan tanpa ragu dan melenyapkan kedua seraf tersebut. Dalam beberapa hari berikutnya, Longge dan yang lainnya tidak dapat melihat siapapun. Sepertinya ilusi ini sangat besar. Kami berjalan selama sebulan sebelum bertemu dua seraf, kata Longge. Tapi aku bertemu denganmu setelah aku keluar. Sepertinya kita sangat beruntung, kata Huohu sambil tersenyum. Haha, mungkin ini aturan internal menara Dewa Perang. Biarkan orang-orang terdekat bersama. Jika kamu membasmi orang yang salah di awal, kamu akan menyesalinya nanti.
Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba memberikan kompensasi, kamu tidak bisa kembali. Long Ge tertawa, kata, "Yah, kita telah melihat ilusi dari awal, jadi ilusi berikutnya tidak akan berpengaruh pada kita." Huo Wu mengangguk dan berkata mereka dapat melihat melalui ilusi dan membiarkan semangat mereka selama mereka menjaga pikiran mereka dapat menghindari niat membasmi. Sekarang, mereka hanya menunggu waktu untuk keluar. Sayang sekali kami tidak melihat utusan dari alam dewa, jika tidak, akan lebih baik bagi kami untuk membasmi satu orang, kata Long Ge sambil tersenyum. Sepertinya ada satu di depan, kata Huo Wu sambil menunjuk ke depan. Kekuatan mental Long Ge menyebar, dan dia menemukan master peri di depannya. Haha, meskipun dia adalah master di dunia abadi, kita tidak bisa membasminya. Dia adalah teman kita, kata Long Ge sambil tersenyum. Sambil tersenyum, Long Ge dan Huo Wu berkuda menuju binatang itu. Long Zizi juga menunggangi seekor binatang mitos. Hanya ketika dia semakin dekat dia menyadari bahwa Long Zizi tampaknya telah terluka parah, dan bahkan binatang buas mitosnya pun terluka parah. Long Zizi, kenapa kamu terluka parah? Long Ge bertanya dengan cemberut. Aku membasmi Miranda. Long Zizi menyeringai. Meskipun senyumannya sangat cerah, Long Ge bisa melihat intensitas dan kesulitan pertarungannya dari senyumannya. Kamu anak yang baik, kamu benar-benar membasmi Miranda, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu menjabat tangannya dan mengeluarkan pedang emas ilahi bermutu tinggi, dakong dan bermutu tinggi tingkat 9, dan pedang ibel, teknik, dan melemparkannya ke Long Zizi. Long Zizi mengulurkan tangan dan mengambilnya. Setelah melihat hal-hal ini, dia memandang Long Ge dengan penuh rasa terima kasih dan terdiam untuk waktu yang lama. Kamu bekerja keras sebagai agen yang menyamar. Kami tidak bisa keluar dari surga tanpamu. Kamu pantas mendapatkannya, kata Long Ge sambil tersenyum. Long Zizi mengangguk dengan berat dengan peralatan ini, saya dapat terus menjadi agen yang menyamar, dan saya dapat mengatasi semua kesulitan. Bahkan jika Achilles, utusan klan Dewa Malaikat, ada di depan saya dapat membasminya. Long Zizi, yang tidak memiliki pedang emas ilahi tingkat tinggi, ramuan tingkat tinggi tingkat 9, atau keterampilan ibel, dapat dengan putus asa membasmi Master Raja Malaikat Miranda yang telah mencapai level 20 Qizun dalam pertempuran peralatan, ramuan, dan keterampilan. Long Zizi yakin bahwa level tempurnya akan mencapai level Dewa Jenderal tingkat rendah dalam jangka pendek. Baiklah, sekarang kamu gabungkan pedang emas ilahi bermutu tinggi terlebih dahulu, dan biasakan dirimu dengan tekniknya. Huo Wu dan aku akan membantumu melindungi hukum, kata Long Ge. Ya, Long Zizi mengangguk, lalu duduk bersila, dan mulai menyembuhkan lukanya dengan serius. Dia benar-benar mengobati lukanya setelah pertempuran dengan Raja Malaikat Mimi Rendah. Dia memperlakukan Long Song dan Fire Dance. Itu adalah kepercayaan mutlak, jadi dia duduk bersila dan bermeditasi tanpa keraguan. Di sampingnya, binatang buasnya sedang mengobrol dengan Tao Ti Xiaohai dan Bixi Xiaobei. 3 jam kemudian, Long Zizi telah menyembuhkan semua luka tersembunyi di tubuhnya. Sekarang, bahkan jika penguasa dunia abadi melihatnya, mereka tidak akan tahu bahwa dia telah bertarung dengan Raja Malaikat Miranda, dan Dewa tingkat tinggi, pedang emas juga telah diserap dan digabungkan olehnya. Long Zizi membuka matanya, dan matanya jernih. Dia telah menyesuaikan kondisinya hingga puncaknya. Apakah lukanya sudah pulih sepenuhnya? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Ya, Long Zizi mengangguk. Dia tahu sudah waktunya dia pergi lagi. Sebagai agen yang menyamar, dia harus memiliki kesadaran sebagai agen yang menyamar waktu. Semuanya aman, kata Long Ge, matanya penuh semangat. Ya, Long Zizi mengangguk, lalu mengeluarkan cincin luar angkasa, menyerahkannya kepada Long Ge dan berkata, ini adalah cincin luar angkasa Raja Malaikat Miranda. Aku tidak bisa menggunakan benda di dalamnya. Kamu bisa mengambilnya. Ya, Long Ge mengangguk dan mengambilnya. Dia tidak sopan, karena meninggalkan cincin luar angkasa pada Long Zizi hanya akan membawa bencana bagi Long Zizi, jadi Long Ge harus mengambilnya, dan isi cincin luar angkasa itu pasti sangat bagus. Bagaimanapun, Miranda, Raja Malaikat, juga merupakan penguasa nomor 1 di surga. Oke. Aku pergi, kata Long Zizi, lalu naik ke tunggangan binatang mitos dan berlari kencang di padang pasir. Long Ge dan Huo Wu memandangi punggung Long Zizi yang kesepian, dan hati mereka merasa sedih. Jalan yang dipilih Long Zizi mungkin telah diatur oleh Long Jingtian, tetapi Long Zizi memilih untuk terus berjalan di jalan ini, yang menunjukkan bahwa hati Long Zizi adalah bagaimana ditentukan. Saya berharap Long Zizi bisa memahami skill Demon God, sehingga dia memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan jiwa Demon God, kata Long Ge. Ya Huo Wu mengangguk. Dia dan Long Ge ingin mendapatkan Dewi Kehidupan Yuan Shen dan Dewa Perang Yuan Shen, sedangkan Yuan Shen lainnya diserahkan kepada orang lain. Ayo pergi dan basmi para master dari dunia peri saat kamu melihatnya,
dan bergabunglah dengan para master dari neraka saat kamu melihat mereka, kata Long Ge, dan kemudian melanjutkan bergerak maju ke arah Tao Ti Xiaohai. Yahuowu mengangguk dan mengendarai Bi Xiaobei di sebelah Long Ge. Kombinasi mereka pada dasarnya tak terkalahkan. Bahkan jika mereka menghadapi pengepungan banyak utusan dari alam dewa, mereka dapat pergi dengan tenang, jadi sekarang mereka adalah pemburu, bukan mangsa. Setelah berjalan selama sebulan lagi, Long Ge dan Huowu sekali lagi menemukan seraf yang sendirian. Seraf ini penuh luka, dia mungkin baru saja melawan seraf yang lain, dan ada ekspresi kebingungan dan kehilangan di wajahnya. Tentu saja, Long Ge dan Huowu tidak membiarkan perasaan kehilangannya bertahan lama, mereka langsung membasminya, lalu Long Ge dan Huowu melanjutkan perjalanan. Sebulan kemudian, Long Ge menghabiskan ulang tahunnya yang ke-27 di alam pembasmian tingkat ketiga. Ketika dia merayakan ulang tahunnya, dia menemukan bahwa dia dan Huowu dikelilingi oleh utusan dari alam dewa yang telah mengikuti mereka. Hong Fei, utusan klan Dewa Tao, Achilles, utusan klan Dewa Malaikat, Bruno, utusan klan Dewa Ibel, pria tangguh, utusan klan Dewa Kegelapan, Jino, utusan klan Dewa Cahaya, dan Yandi, utusan klan Dewa Hades, 6 utusan alam dewa yang termasuk dalam kekuatan alam abadi tiba-tiba berkumpul bersama. Tapi sekarang, mereka tidak tahu bagaimana mendeteksi keberadaan Long Ge dan Huowu, lalu mengepung Long Ge dan Huowu. Saudara Long, bertarung atau lari? Huowu mengendarai Biksi Xiaobei dan Long Ge memandang musuh di depan mereka secara berdampingan, lalu bertanya melalui pesan. Bertarung dulu, lalu lari jika kamu tidak bisa bertarung, kata Long Ge melalui pesan suara. Saat ini, Long Ge sedang mengendarai Tao Ti Xiaohai dan bisa memasuki kondisi bertarung kapan saja. Setelah transmisi selesai, Long Ge menghadapi 6 utusan dewa yang mengelilingi mereka sambil tersenyum, tanpa ada tanda-tanda panik. Apakah kamu di sini untuk merayakan ulang tahunku yang ke-27? Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu menunjuk ke kue besar di depannya dengan 27 lilin di atasnya. Aku bahkan belum membuat ucapan selamat ulang tahunku. Apakah kamu di sini? Haha, kami di sini untuk merayakan ulang tahunmu. Namun, ulang tahunmu mungkin hanya yang terakhir, kata Hong Fei, utusan klan Dewa Tao. Dia mendengar bahwa Long Ge baru berusia 27 tahun, dan dia sudah terkejut. 27 bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika dia telah mencapai tahap awal Jenderal Dewa tingkat rendah pada usia 18 tahun. Oleh karena itu, mereka juga memutuskan untuk membasmi Long Ge di alam pembasmian ini. Haha, ini belum tentu benar. Hidupku panjang. Aku akan merayakan ulang tahunku yang ke-28 dan ulang tahunku yang ke-28.000 di masa depan, kata Long Ge sambil tersenyum. Ini tidak mungkin lagi, kata Engelus, utusan klan Dewa Malaikat, dan kemudian mengirim pesan ke utusan lain dari alam dewa, berhenti bicara omong kosong kepada mereka, basmi dia secara langsung. Jika kita menunggu sampai Tuan dari akan tiba, kami akan menang jika kami ingin menang. Ini sangat sulit. Oke, utusan dewa lainnya mengangguk dan bersiap untuk menyerang. Tunggu sebentar, izinkan saya menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Bagaimana Anda menemukan kami? Long Ge bertanya. Kamu membasmi Raja Malaikat Miranda dan mengambil cincin luar angkasanya. Apa menurutmu kami tidak tahu bahwa di dalam cincin luar angkasa itu, ada tanda klan malaikat kami? Kemanapun kamu melarikan diri, kami dapat menemukannya, kata saudara Lucius. Haha, itu saja. Long Ge tertawa keras. Dia tidak menyangka akan membantu Long Zizi menyelesaikan krisis, melainkan memfokuskan krisis pada dirinya sendiri alam dewa sama sekali, karena sekarang kekuatan Long Ge yang sebenarnya adalah dewa tingkat rendah. Dalam jangka menengah, ditambah dengan kerja sama Huowu, itu sudah cukup untuk menjadi tak terkalahkan dapat melepaskan adalah. Setelah tertawa, pedang Dewa Perang yang gelap muncul di tangan Long Ge saat dia memegang pedang Dewa Perang di tangannya, seluruh tubuh Long Ge dipenuhi dengan cahaya putih pedang Dewa Perang dan menjadi senjata ajaib yang tertanam dalam pedang Dewa Perang. Di dalam manik roh teleportasi level, pada saat itu, kekuatan spiritual Long Ge disalurkan melalui tangannya ke dalam pedang Dewa Perang, dan pedang Dewa Perang kemudian mentransmisikan kekuatan spiritual ini ke segala arah melalui manik-manik teleportasi tingkat senjata dewa. Pada saat ini, dunia sekitarnya tampaknya dikendalikan oleh momentum dan semangat juang Long Ge, kekuatan mentalnya juga memadat hingga puncaknya dalam sekejap. Dewa tingkat menengah tingkat rendah. Momentum ganas melonjak menuju 6 utusan dewa, dan mereka harus bangkit bersama untuk menahan serangan momentum ganas Long Ge. 6 jenderal dewa tingkat rendah saling memandang dengan kaget, tetapi mereka tidak bisa lagi berpikir terlalu banyak. Dengan kekuatan tahap akhir dari 6 jenderal superior mereka, jika mereka menggunakan berbagai artefak dan ramuan, tingkat tempur mereka bisa mencapai mereka berada di level jenderal dewa tingkat rendah, jadi mereka bertekad untuk membasmi Long Ge lagi dan tidak bisa membiarkan Long Ge terus berkembang.
Mari kita serang secara kolektif, kata Hong Fei, utusan klan Dewa Tao. Oke, jawab Achilles dan yang lainnya, lalu mereka masing-masing menggunakan keahlian unik mereka sendiri dalam pertarungan seperti itu. Penting untuk bertarung dengan cepat, semua hal mewah hanya cocok untuk pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, senjata besar harus digunakan sejak awal. 10.000 pedang bersatu, Hong Fei, utusan klan Dewa Tao, meraung, dan kemudian mengeluarkan pedang ilahi dari emas ilahi tingkat rendah. Pedang manusia bergabung menjadi satu, dan bergabung dengan langit dan bumi, berputar menjadi 10.000 energi pedang tajam, bergegas menuju tarian Longge dan Huo. Pilar cahaya malaikat Agelius, utusan klan Dewa Malaikat, meraung, lalu mengeluarkan tongkat emas dewa tingkat rendah, tongkat manusia bergabung menjadi satu dengan langit dan bumi, dan berubah menjadi seberkas cahaya putih raksasa, yang langsung meledak ke arah Long Song dan Fire Dance. Cahaya terang gerakan Jin Wuji, utusan klan Dewa Cahaya, mirip dengan gerakan klan Dewa Malaikat, dia berubah menjadi seberkas cahaya raksasa dan juga mengenai Long Ge dan Huo Wu. Telapak tangan Ibel penelan surga Bruno, utusan klan Dewa Ibel, berteriak keras, dan kemudian berubah menjadi telapak tangan sihir hitam besar. Telapak tangan ajaib raksasa ini menekan langsung ke arah Long Ge dan Huo Wu. Pria tangguh ledakan gelap, utusan para dewa kegelapan, tidak mau kalah. Dia berubah menjadi aliran cahaya hitam dan bergegas menuju Long Ge dan Huo Wu. Pria tangguh paling baik dalam serangan jarak dekat, jadi dia harus menggunakan miliknya kekuatan. Memanggil naga Neter Yandi, utusan klan Dewa Neter, melambaikan tongkat hitamnya dan langsung memanggil naga Neter hitam. Kemudian naga Neter bekerja sama dengan orang tangguh untuk menyerang Long Ge dan Huo Wu, membuat Long Ge dan Huo Wu tidak bisa menghindarinya. Keenam utusan dewa menggunakan jurus pamungkas mereka, dan langit dipenuhi pasir kuning dan dipenuhi niat membasmi. Long Ge, yang berada di tengah serangan, terus tersenyum. Dia memegang pedang dewa perang di tangannya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan dia mengenakan set lengkap peralatan kelas menengah emas ilahi. Dia tampak seperti dewa perang, Denkan. Huo Wu juga mengendarai Bi Xiaobei bersama Long Ge. Satu set lengkap baju besi biru emas ilahi kelas menengah muncul di tubuh Huo Wu. Dia memegang cambuk es dan api emas ilahi bermutu tinggi di tangannya, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Mengatakan bahwa Fire Dance lemah karena Fire Dance di bawah cahaya Long Song di bawah naungan cahaya, kekuatan sebenarnya Huo Wu sebenarnya telah mencapai tahap tengah dari senjata dewa tingkat lanjut. Sekarang dia memiliki cambuk emas dewa bermutu tinggi, tingkat pertarungannya telah mencapai tahap akhir dari senjata dewa tingkat lanjut tidak lagi lemah, dan keahlian Huo Wu bukanlah menyerang, menghindar, dan menyembuhkan. Melihat jurus pamungkasnya semakin dekat, Long Ge akhirnya melakukan gerakannya. Huo Wu, mari kita bertarung berdampingan, kata Long Ge dalam sebuah pesan. Ya, kata Huo Wu melalui transmisi suara. Kemudian, Long Ge mengangkat pedang dewa perang dan melakukan gerakan terakhir dari 8 jurus dewa perang yang baru saja dia pelajari, murka dewa perang. Aku melihat Long Ge langsung memadatkan seluruh semangat juang dan kekuatan mental di tubuhnya, lalu berubah menjadi naga putih yang marah ini tidak takut dengan pilar cahaya putih. Telapak tangan sihir hitam, ribuan energi pedang di langit, juga tidak takut dengan ledakan pria tangguh dari tanah. Pukul, naga hantu hitam, sekarang nyanyian naga dan langit dan bumi menjadi satu, tak kenal takut. Cahaya kehidupan pada saat yang sama, Huo Wu juga bergerak, dan melihat cahaya hijau lembut menyelimuti tubuh Long Ge, menyebabkan semangat juang dan kekuatan spiritual Long Ge mencapai puncaknya dalam sekejap, yang berarti 8 gerakan God of War semua energi bertarung dan kekuatan spiritual Long Ge yang dikonsumsi oleh gerakan terakhir God of War surat telah dipulihkan. Ini tentu saja merupakan hal buruk tentang kerjasama antara Dewa Perang dan Dewi Kehidupan. Dengan pulihnya Dewi Kehidupan, Dewa Perang tidak pernah takut untuk menggunakan lebih sedikit untuk bertarung lebih banyak. Dengan semangat juang dan kekuatan mental yang cukup, Dewa Perang selalu bisa terus bertarung. Aum naga putih raksasa itu meraung, menggunakan kekuatan ruang di sekitarnya untuk bergegas menuju berbagai serangan di langit. Boom! 2 berkas cahaya putih adalah yang pertama menyerang naga putih itu. Naga putih itu tidak takut sama sekali dan langsung menghempaskan kedua berkas cahaya putih itu. Engah! Sinar cahaya putih yang dibentuk oleh utusan klan Dewa Cahaya Jino dan utusan klan Dewa Malaikat Agelius menghilang, dan keduanya muntah darah dan dibuang. Bang 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 bang. Segera setelah itu, ribuan energi pedang membombardir naga putih tersebut, menyebabkan cahaya putih pada naga putih tersebut terus meredup, namun naga putih tersebut masih bertahan. Boom! Telapak tangan Ibel hitam raksasa itu menamparkan kepala naga raksasa putih itu. Setelah kepala naga raksasa putih itu menunduk sedikit, ia langsung mengangkat dan meledakkan telapak tangan Ibel hitam raksasa itu, lalu terus melesat ke langit waktu, kepala naga putih itu. Cahayanya menjadi semakin redup. Kemudian, naga putih itu menukik ke arah pria tangguh,
Naga hitam, utusan para dewa kegelapan di tanah. Boom, pria tangguh itu meninju keras kaki kiri naga putih itu, dan cakar naga hitam itu juga mengenai kaki kanan naga putih itu. Dua ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba terjadi. Di tengah ledakan, dua gelombang kejut yang kuat menyerbu ke semua arah. Dua awan jamur menjulang ke langit, dan pasir kuning menari-nari. Naga putih itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan menghilang di tempat. Long Ge menunggangi Taoti Xiaohai dan memuntahkan darah lalu dibuang. Puff Long Ge memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan senyum pahit di dalam hatinya, sepertinya seseorang tidak bisa mengalahkan 6 lawan 1. Jika 1 lawan 4, aku masih yakin. Meskipun Long Ge terluka, cahaya lembut hijau yang melingkari tubuhnya berisi teknik penyembuhan Huowu, yang secara instan menyembuhkan sebagian besar luka Long Ge. Pria tangguh yang datang dengan kekuatan juga melonjak dengan energi dan darah dalam sekejap dan tidak bisa terus menyerang. Naga hitam lainnya juga terdorong mundur dan tidak bisa menyerang dalam waktu singkat. Melihat Long Ge 1 lawan 6, utusan klan Dewa Dao Hongfei dan yang lainnya langsung ngeri, dan utusan klan Dewa Cahaya Jino dan utusan klan Dewa Malaikat Aglius bahkan lebih terkejut, karena pertama kali mereka bertabrakan dengan Long Ge, mereka adalah langsung menyerang. Mereka muntah darah dan terluka. Jika mereka dibiarkan melawan Long Ge sendirian, mereka pasti sudah dibasmi oleh Long Ge sejak lama. Oleh karena itu, mereka tidak boleh melepaskan Long Ge. Mereka harus mengambil nyawa Long Ge saat dia terluka. Jika kamu melanjutkan, kamu harus membasmi Long Ge. Jino menyeka darah dari sudut mulutnya dan berteriak keras. Oke, Achilles mengangguk, dan memegang tongkatnya erat-erat, siap untuk melanjutkan pertarungan. Pada saat ini, naga hitam yang dipanggil oleh utusan proto gelap Tough Guy dan Yan Di juga berhenti mundur dan bersiap untuk menyerang lagi. Hong Fei, utusan klan Dewa Tao, juga memadatkan 10.000 pedang terbangnya, bersiap untuk menyerang lagi. Bruno, utusan klan Dewa Evil, juga mengembunkan telapak tangan raksasa, bersiap menyerang Long Ge lagi. Keenam utusan dari alam dewa ini sekarang sangat takut pada Long Ge. Jika Long Ge diberi kesempatan untuk bernafas, mereka pasti akan dibasmi oleh Long Ge satu persatu saat mereka sendirian. Jika kamu tidak bisa membasmiku sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Haha, ayolah, biarkan aku menggunakan gerakan terkuatku lagi. Long Ge menengadah ke langit dan tertawa, darah tumpah dari sudut mulutnya. Meskipun gambarannya menakutkan, Long Ge sebenarnya terluka sangat ringan, dan sebagian besar lukanya telah hilang. Setelah disembuhkan oleh Huowu, Long Ge sekarang dapat menggunakan teknik pedang Dewa Perang bentuk ke-8, Murka Dewa Perang, lagi. Siapa yang akan memenangkan pertarungan antara Long Ge dan 6 utusan dewa? Serangan naga Nether Wertiandi, utusan klan Dewa Nether, memerintahkan naga Nether hitam untuk bergegas menuju Long Ge lagi. Serangan kritis gelap orang tangguh dari klan Dewa Kegelapan sekali lagi berubah menjadi aliran cahaya hitam dan bergegas menuju Long Ge. Serangan pilar cahaya pembawa pesan protos ringan Jino dan pembawa pesan protos Malaikat Aglius secara bersamaan menembakkan dua berkas cahaya yang kuat untuk menyerang Long Ge. Ribuan pedang diluncurkan bersama-sama Hong Fei, utusan klan Dewa Tao, sekali lagi menggunakan 10.000 pedang terbang dan bergegas menuju Long Ge. Telapak tangan Ibel yang haus darah utusan klan Dewa Ibel sekali lagi memadatkan telapak tangan Ibel raksasa dan menekannya ke Long Ge. Haha, ayolah, Long Ge tertawa, lalu mengayunkan pedang Dewa Perang, dan sekali lagi pedang manusia menyatu dengan langit dan bumi, berubah menjadi naga putih raksasa semangat dan energi dari tubuh Long Ge. Kekuatan mental, tetapi di sebelah Long Ge, Huowu dengan cepat memberikan lampu hijau lembut, memungkinkan semangat juang dan kekuatan mental Long Ge dengan cepat dipulihkan, dan dipulihkan ke di atas 90, yang lebih efektif daripada obat mujarab apapun. Kemudian, naga putih dengan sendewa lampu hijau meraung dan sekali lagi menghadapi 6 serangan yang menyerang. Boom! Raksasa putih itu pertama-tama menghempaskan dua berkas cahaya putih, menyebabkan utusan dari klan Dewa Cahaya Jino dan utusan dari klan Dewa Malaikat Aglius memuntahkan darah dan membuangnya serius, dan tabrakan ini juga menyebabkan raksasa putih itu memuntahkan darah. Boom, boom, boom. Naga putih itu sekali lagi bertahan dari serangan ribuan pedang terbang dan telapak tangan ajaib raksasa. Tapi betapapun redupnya, naga putih akan berbalik dan bertabrakan langsung dengan pita hitam yang ditransformasikan oleh pria tangguh dan angin puyuh yang ditransformasikan oleh naga hitam, karena jika naga putih yang ditransformasikan oleh Long Song tidak bertahan, kekuatan serangan dan pertahanannya akan lemah. Fire Dance akan diserang, jadi Long Ge harus bertarung langsung. Boom! Cakar Long Ge yang berubah menjadi naga putih menghantam pita hitam yang berubah menjadi pria tangguh dan angin puyuh masing-masing berubah menjadi naga hitam. Dua ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba terjadi menghilang. Long Ge muntah darah membuangnya, lampu hijau lembut di tubuhnya bekerja selama pelemparan. Long Ge langsung menyembuhkan 80% lukanya.
Meskipun Tough Guy dan Minglong tidak terluka, mereka juga terdorong ke belakang, meninggalkan kaki dan cakar mereka di udara jurang yang diukir di gurun. Puff Longge menyemburkan seteguk darah untuk menenangkan darah yang bergolak. Di saat yang sama, lampu hijau lembut mulai bekerja dan menyembuhkan 80% luka di tubuhnya dan mengendarai Taoti. Taoti Xiaohai juga terluka. Bagaimanapun, Longge baru saja menggunakan Hesen Jue milik Tang Yidao, yang telah menggunakan sebagian dari semangat juang dan kekuatan mentalnya tercermin dalam lampu hijau lembut. Perawatannya tidak serius, tolong ingat aku. Kakak Long, kamu baik-baik saja. Huo Wu bertanya melalui transmisi suara. Tidak apa-apa, cahaya hidupmu akan menyembuhkan mereka. Ini hanya luka ringan, kata Longge melalui transmisi suara. Bisakah kita terus bertarung? Huo Wu bertanya melalui transmisi suara. Oke, kata Longge melalui transmisi suara. Apakah kamu membutuhkan aku untuk bertarung denganmu? Huo Wu bertanya melalui transmisi suara. Tidak perlu, kamu mengenakan baju besi Dewa Perang, ketahuilah cara melindungi dirimu sendiri, kata Longge melalui transmisi suara. Kalau begitu, bisakah kamu mengalahkan mereka? Huo Wu bertanya melalui transmisi suara. Jika kita bertarung berempat, aku bisa menang. Sekarang, jika kita bertarung 6, aku bisa menukar 1 nyawa dengan 2 nyawa. Itu nyawaku untuk nyawa Geno dan Achilles, kata Longge melalui transmisi suara. Kakak Long, kata Huo Wu dengan cemas, dia tidak ingin Longge bekerja keras. Haha, aku tidak akan sebodoh itu. Aku tidak perlu mempertaruhkan nyawaku. Yang terburuk adalah melarikan diri. Begitu mereka sendirian, aku bisa membasmi mereka kapan saja. Tidak perlu berjuang keras. Longge berkata sambil tersenyum. Baiklah, kata Huo Wu melalui transmisi suara. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Longge, dia merasa lega, lalu bagaimana kamu akan bertarung selanjutnya? Apakah kamu akan lari? Haha, masih terlalu dini untuk melarikan diri sekarang. Biarkan mereka melihat kekuatanku setelah meminum ramuan itu, kata Longge dalam pesan suara, dan kemudian mengeluarkan sebotol ramuan dari cincin luar angkasa ramuan kelas atas tingkat 9. Transmisi suara antara Longge dan Huo Wu hanya berlangsung sesaat. 6 utusan dari alam dewa melihat Longge mengeluarkan sebotol pil saat Longge berhenti. Ambil ramuan. Apa menurutmu kita tidak punya? Jino, utusan klan Dewa Cahaya, berkata, lalu dia meminum beberapa ramuan untuk mengobati lukanya. Dia segera memulihkan lebih dari setengah lukanya dan mampu bertarung dengan penuh semangat lagi. Pada saat yang sama, Achilles, yang terluka parah, juga meminum obat mujarab dan memulihkan sebagian besar lukanya. Sepertinya apa yang ada di tangannya bukanlah ramuan penyembuh. Hong Fei, utusan klan Dewa Tao, merenung. Tidak peduli pil jenis apa yang dia minum, ayo terus menyerang dan jangan beri dia waktu istirahat, kata Jino, utusan klan Dewa Cahaya. Oke, Hong Fei, utusan klan Dewa Tao, mengangguk. Tepat ketika mereka hendak menyerang lagi, Longge tersenyum dan membuka botol giok ramuan tingkat tinggi tingkat 9, lalu mengeluarkan ramuan giok murni, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai memakannya. Ramuan itu meleleh segera setelah memasuki perut. Segera, hampir semua pori-pori di tubuh Longge menjadi nyaman, dan kemudian kekuatan mentalnya langsung meluas keluar ke seluruh tubuh. Kekuatan mental ada di Longge. Dalam kendali, merasakan kekuatan ruang di bawah kendalinya, Longge merasa seperti dia adalah pria yang tampan. Great Sky Pil tingkat tinggi tingkat 9 dapat memungkinkan jenderal tingkat rendah dan komandan tingkat rendah untuk bertarung dengannya. Memang benar bahwa dengan kekuatan luar angkasa yang begitu melimpah, tidak sulit untuk mengalahkan mereka berenam. Ge berkata sambil tersenyum. Huo Wu merasakan kekuatan mental Longge yang melonjak, dan merasakan bahwa kekuatan ruang di sekitarnya tampaknya berada di bawah kendali Longge, dan dia langsung berbahagia untuk Longge. Namun, 6 utusan alam dewa yang mengelilingi mereka terkejut, karena mereka telah menemukan bahwa kekuatan ruang di sekitarnya tidak lagi di bawah kendali mereka, dan mereka hampir merasa seolah-olah hidup dan mati mereka semua berada di bawah kendali Longge. Itu ramuan tingkat 9, dan dakong dan kelas atas tingkat 9. Saya menemukan bahwa kekuatan ruang di sekitarnya hampir di luar kendali saya, Hong Fei, utusan klan Dewa Tao, berkata dalam kejutan. Aku juga, kekuatan ruang sekitar tidak berada di bawah kendali kita, bagaimana kita bisa menang? Jino, utusan klan Dewa Cahaya, berkata dengan kaget. Jika kita dibiarkan melawan Longge sekarang, kita pasti akan kalah. Kita harus merebut kekuatan luar angkasa, jika tidak kita tidak akan pernah tahu bagaimana kita akan kalah, kata malaikat Protos utusan Achilles. Bagaimana cara merampoknya? Yang diambil Longge adalah dakong dan kelas 9 yang menantang surga. Yandi, utusan klan dunia bawah, bertanya melalui transmisi suara. Meskipun kami tidak memiliki pil langit besar tingkat tinggi tingkat 9,
kami juga memiliki pil langit kecil tingkat rendah tingkat 9. Ini mungkin tidak berfungsi jika kami meminum satu pil per orang, tetapi jika kami berenam meminumnya itu, kita dijamin akan mendapatkan kembali setengah dari kekuatan luar angkasa. Kata Corius. Baiklah, mari kita lakukan seperti ini, kata Hong Fei, utusan klan Dewa Tao, dan kemudian memimpin dalam mengalahkan Xiao Kong dan tingkat rendah tingkat 9, dan kemudian mengambil satu saat mereka masuk kuil perang. Keberuntungan mereka tidak sebaik Biksi Xiao Bei, jadi mereka hanya mendapatkan Xiao Kong dan tingkat rendah tingkat 9 ini. Setelah melihat ini, Achilles dan yang lainnya dengan cepat mengeluarkan Xiao Kong dan tingkat rendah tingkat 9 dari ring luar angkasa dan meminum satu pil dengan cepat. Xiao Kong dan tingkat rendah tingkat 9 dapat mengontrol 30% kekuatan luar angkasa dalam jangkauan deteksi kekuatan mental, memungkinkan jenderal tingkat rendah untuk bertarung dengan jenderal tingkat menengah. Meskipun Xiao Kong dan tingkat rendah tingkat 9 jauh lebih lemah daripada pil langit besar tingkat tinggi tingkat 9, setelah meminumnya, 6 utusan para dewa mampu mengendalikan kekuatan ruang pada saat yang sama, dan mereka berimbang dengan Long Ge. Melihat situasi seperti itu, Long Ge tidak bisa menahan tawa haha, Dakong dan tingkat tinggi tingkat 9 sangat mudah digunakan. Saya meminum satu pil dan efeknya sama dengan 6 tentara sihir tingkat tinggi meminum 6 pil. Haha, aku sudah menguasainya sekarang. Kekuatan ruangnya sama, aku tidak lagi dirugikan, sekarang mari kita berjuang keras. Saudara Long, ayolah, kata Huohu sambil tersenyum, lalu menjabat tangannya dan memercikkan dua sinar kehidupan, keahlian khusus Dewi Kehidupan. Yang satu memungkinkan Long Ge pulih dengan cepat setelah menggunakan murka Dewa Perang, dan yang lainnya memungkinkan Long Ge pulih tepat waktu setelah terluka. Sekarang dengan pemahaman Huohu tentang cahaya kehidupan, dia dapat memancarkan dua cahaya kehidupan secara instan. Oke, Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu mengayunkan pedang Dewa Perang yang memancarkan cahaya pedang sepanjang 100 kaki. Pedang manusia menjadi satu, dan menjadi satu dengan langit dan bumi. Dia menampilkan teknik pedang God of War gaya ke-8, The Wrath of the God of War. Roar aku melihat Long Ge memegang pedang Dewa Perang, dan berubah menjadi naga putih bersama dengan Tao Ti Xiaohai. Kemudian naga putih ini bergegas menuju 6 utusan dewa di sisi berlawanan dengan 50% kekuatan luar angkasa di sekitarnya saat itu. Long Ge mengambil inisiatif menyerang, yang menunjukkan kekuatan super mendominasi Long Ge. Melihat Long Ge mengambil inisiatif menyerang, 6 utusan dewa juga terangsang. Kita tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka berenam, jadi kita tidak perlu terus mencari harta karun Dewa Perang. Ayo kita basmi mereka bersama-sama, teriak Hong Fei keras, lalu pedang manusia itu bergabung menjadi satu, bergabung dengan langit dan bumi, berubah menjadi pedang terbang raksasa, dan bergegas menuju setelah mendengar Long Ge. Ini adalah trik Hong Fei yang sebenarnya. Salvo 10.000 pedang barusan hanyalah sebuah gerakan yang canggung. Oke, Gino dan Achilles mengangguk, lalu menyatu dengan langit dan bumi, berubah menjadi dua berkas cahaya putih, dan bergegas menuju Long Ge bersamaan dengan pedang terbang raksasa. Aku akan datang duluan, pria tangguh, utusan Dewa ke-8, juga meraung, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya hitam, dan bergegas ke depan pedang terbang Hong Fei. Tubuhnya kuat, dan hanya tubuh yang kuat yang dapat mengerahkan kekuatannya dengan kecepatan lebih cepat. Serangan Haus Darah Bruno, utusan suku Dewa Ibel, melihat situasi ini dan menyerah menggunakan telapak tangan ajaibnya. Sebaliknya, dia berubah menjadi aliran cahaya hitam yang terjalin dengan energi Ibel, dan bergegas menuju Long Ge. Di samping aliran hitam itu cahaya diubah oleh pria tangguh. Serangan naga hitam Yandi juga berteriak, membiarkan naga hitam yang dipanggil menggunakan serangannya yang lebih kuat. Melihat 6 utusan dewa menggunakan gerakan mereka sendiri yang lebih kuat, Huohu dan Xiao Bei tidak bisa tidak khawatir tentang Long Ge dan Xiao Hai. Namun, naga putih yang diubah oleh Long Ge dan Xiao Hai juga tampak terstimulasi, mengaum dengan liar dan mendominasi. Bergegas menuju 6 jalur serangan, semua orang tahu bahwa serangan ini akan menentukan hasil kedua belah pihak. Apakah Long Ge pemenangnya, atau akankah ke-6 utusan dewa itu menang? Aum naga putih raksasa yang diubah oleh Long Ge dan Xiao Hai meraung, dengan busur yang indah, kekuatan ruang di sekitarnya, dan kekuatan untuk menghancurkan dunia dan terbang ke langit. Bum-bum aliran cahaya hitam yang diubah oleh pria tangguh klan Dewa ke-8 dan aliran cahaya hitam yang diubah oleh utusan Dewa Ibel Bruno pertama kali bertabrakan dengan naga putih yang diubah oleh Long Song, menghasilkan dua ledakan yang menggemparkan bumi. Pria tangguh dan Bruno akhirnya merasakan kekuatan serangan pertama murka Dewa Perang, dia langsung diledakkan oleh naga raksasa putih, yang menyebabkan dia muntah darah dan terlempar. Namun, naga raksasa putih itu hanya meredup sedikit. Dengan kekuatan 50% dari ruang sekitarnya, naga raksasa putih itu sudah bisa bertarung dengan para jenderal superior. Tentu saja, keduanya tidak akan dibasmi. Utusan alam dewa yang meminum pil Xiao Kong tingkat rendah tingkat 9 dan dipromosikan ke tingkat jenderal dewa tingkat rendah memandang rendah dia.
Naga putih raksasa itu terus mengaum dan membubung ke langit. Bum-bum naga putih itu langsung menghantam dua pilar cahaya putih, dan terjadilah ledakan yang menggemparkan bumi. Dalam suara ledakan, kedua pilar cahaya putih itu menghilang, dan Gino serta Achilles pun menghilang terluka, muntah darah lagi dan dibuang. Naga raksasa putih pun menjadi redup akibat benturan ini. Tidak perlu menahan serangan pedang terbang raksasa dan naga hantu hitam. Bum-bum pedang terbang raksasa dan naga hitam bertabrakan dengan naga putih redup. Naga putih tidak dapat menahan serangan sekuat itu dan menghilang secara langsung, dan Long Ge juga menunggangi Tao Ti Xiaohai yang memuntahkan darah dan membuangnya. Tapi kali ini rambut hijau lembut melingkari Long Ge setelah bekerja, semangat juang dan kekuatan mental Long Ge dipulihkan sebesar 80%, dan luka-lukanya disembuhkan sebesar 70%. Bagaimanapun, dia terluka di setiap pertempuran, dan cahaya kehidupan Huohu tidak dapat lagi memberikan efek sempurna. Tapi meski begitu, Long Ge masih mampu bertarung di bawah perawatan cahaya kehidupan. Pedang terbang raksasa itu menghilang, dan Hong Fei, utusan klan Dewa Tao, terbang kembali. Dia adalah satu-satunya penonton yang tidak terluka. Darahnya melonjak apakah dia tahu betapa kuatnya Long Ge. Naga hitam-hitam juga terdorong mundur dan untuk sementara tidak dapat terus menyerang. Hah, Long Ge akhirnya berhenti saat dia dipukul mundur dan dibuang. Dengan perawatan ringan Huohu, luka-lukanya telah sembuh 70%. Saat ini, Long Ge sedang menunggangi Tao Ti Xiaohai bersama Dewa Perang Pedang di tangannya. Di punggungnya, dia menghadapi 6 utusan dari alam dewa di sisi berlawanan. Harap ingat alamat situs web kami Redkankan. Pria tangguh dari klan Dewa Kegelapan dan Bruno, utusan klan Dewa Evil, baru mengetahui betapa kuatnya Long Ge setelah mereka melakukan konfrontasi langsung dengan Long Ge bersiap untuk menyerang lagi. Sekarang mereka telah terangsang, dan mereka tahu Long Ge. Mereka kuat, dan mereka juga tahu bahwa jika mereka membiarkan Long Ge pergi, itu akan menjadi ancaman besar bagi mereka di masa depan, jadi mereka harus membasmi Long Ge dengan segala cara. Utusan klan Dewa Cahaya, Gino, dan utusan klan Dewa Malaikat, Bruno, terluka lagi. Ketakutan dan kebencian mereka terhadap Long Ge juga telah mencapai tingkat tertentu mereka mengepalkan tongkatnya dan bersiap untuk menyerang lagi. Hong Fei, utusan klan Dewa Tao, menunjuk ke arah Long Ge dengan pedang dewa kunonya, bersiap untuk melancarkan serangan terkuat lagi. Di antara orang-orang yang hadir, hanya dia dan Yan Di, utusan klan Dewa Hades, yang tidak terluka. Oleh karena itu, dialah yang paling kuat di sini. Meskipun Yan Di tidak terluka, Minglong yang dia panggil mengalami beberapa tabrakan langsung dengan Long Ge. Pedang Dewa Perang Long Ge telah mengukir beberapa goresan di tubuh Minglong, tetapi ini tidak mempengaruhi kemampuan tempur Minglong secara keseluruhan, oleh karena itu, Minglong bisa juga mengerahkan kekuatan tempur lebih dari 90. Melihat 6 lawan sengit ini, Long Ge masih memandang rendah dunia. Saudara Long, apakah kamu masih bisa bertahan? Kata Huohu melalui transmisi suara. Ya, aku hanya tidak menyangka setelah aku mengambil dakong dan tingkat tinggi tingkat 9, mereka masih bisa bersaing denganku. Kamu harus tahu kalau kekuatan tempurku barusan telah mencapai tingkat dewa tingkat rendah. Komandan, kata Long Ge melalui transmisi suara. Mereka juga mengambil Xiaokong dan tingkat rendah tingkat 9, dan ada 6 di antaranya. Mereka adalah utusan para dewa yang selamat dari kesengsaraan ilahi, jadi tidak mengherankan jika mereka bisa menolaknya. Tapi sekarang mereka harus akan lebih terkejut lagi. Lagi pula, Anda bisa memblokirnya sendiri. Kami diserang oleh mereka berenam, kata Huohu dalam sebuah pesan. Yah, tapi jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, itu tidak akan baik bagiku. Lagi pula, aku 1 orang dan mereka 6 orang. Mereka bisa mengubah orang yang berbeda untuk menjadi garda depan setiap saat, dan aku bisa melukai beberapa orang, paling banyak barisan depan. Karena tapi saya tidak bisa melukai keduanya di belakang. Jika ini terus berlanjut, saya pasti akan dikalahkan pada akhirnya, kata Long Ge dalam sebuah pesan. Yah, aku melihat Hong Fei, utusan klan Dewa Tao, dan Yan Di, utusan klan Dewa Hades, tidak terluka. Aku yakin giliran mereka untuk menyerang lain kali, tapi mereka tidak mungkin terluka, dipukuli jika ini terus berlanjut. Long Ge, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Huohu melalui transmisi suara, jalan. Saya sedang memikirkan apakah saya harus menggunakan senjata rahasia saya Sky Thunder Fury. Jika saya menggunakan 70 Sky Thunder Furies besar yang saya simpan dalam sekejap, dikombinasikan dengan 2000 Sky Thunder Furies berukuran sedang, saya bisa membuat mereka mati di sini seketika. Tapi ini akan sangat merugikan terobosan saya di masa depan, kata Long Ge dalam transmisi suara. Saat ini, jari Long Ge sudah terpasang pada cincin luar angkasa yang berisi guntur dan murka langit. Ada 70 kemarahan guntur surgawi skala besar yang disimpan, yang masing-masing setara dengan serangan kekuatan penuh dari senjata ilahi superior di tahap akhir.
Ada 2000 kemarahan guntur surgawi berukuran sedang, yang setara dengan serangan penuh, serangan kekuatan senjata dewa superior di tahap tengah. Ada 200.000 serangan kekuatan kecil. The Heavenly Thunder Fury setara dengan serangan kekuatan penuh dari senjata dewa superior di tahap awal alam dewa berukuran besar dan sedang. Sekarang Longge sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakannya atau tidak. Jika mereka sedang terburu-buru, gunakan saja, kata Huohu melalui suaranya. Ya, Longge mengangguk tepat ketika Longge hendak menggunakan Heavenly Thunder Fury. Kekuatan mental Longge tiba-tiba mendeteksi seseorang datang dari jauh, dan nafas orang itu sangat familiar. Sepertinya tidak perlu menggunakan Tianlei Fury, orang-orang kita sendiri ada di sini, kata Longge sambil tersenyum. Hah, Huohu juga menyebarkan energi mentalnya dan tiba-tiba menemukan aura familiar. Haha, Longge, kamu bertarung begitu sengit di sini dan kamu tidak memintaku untuk ikut bersenang-senang. Sepertinya kamu belum cukup menjadi saudara. Utusan dari alam dewa itu juga buru-buru berkumpul untuk menghindari diserang oleh Longge sendirian. 6 utusan dari alam dewa menoleh dan melihat seorang pria yang mengenakan baju besi hitam tingkat emas mengendarai binatang dewa Yazen perlahan-lahan menunggangi pasir. Meskipun wajah pria ini dipenuhi dengan senyuman, ada nafsu di matanya pembasmian. Tang Yidao, Hong Fei, utusan klan Tao, berkata sambil berpikir keras, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Dia tidak takut dengan kekuatan Tang Yidao, tapi dia takut dengan kekuatan Tang Yidao dan Longge setelah mereka bersatu. Sekarang Longge hampir tidak bisa menghadapinya sendirian. Ada 6 dari mereka, dan dengan tambahan Tang Yidao, yang merupakan senjata sihir tingkat tempur yang unggul, hasilnya mungkin 50-50, dan mungkin mereka akan gagal. Utusan lain dari alam dewa saling memandang. Mereka masih ingin membasmi Longge, tetapi dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka semua ingin mundur. Jika penguasa neraka lainnya diizinkan datang, mereka pasti akan mati. Yida, kamu tiba tepat waktu. Jika kamu tidak datang, Huohu dan aku akan terluka parah oleh 6 utusan dari alam dewa ini. Longge tertawa keras, dan tawanya mengandung penghinaan terhadap utusan dari alam dewa ini alam dewa. Di alam dewa, itu adalah fokus pelatihan, dan peralatannya sangat bagus, tapi sekarang mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Longge. Dibandingkan dengan para jenius, Longge lebih berbakat dari mereka. Dibandingkan dengan peralatan, Longge memiliki emas ilahi dan peralatan bermutu tinggi yang jauh lebih baik daripada mereka ramuan tingkat tinggi tingkat 9. Itu juga di luar jangkauan mereka, jadi Longge menunjukkan rasa jijik yang mendalam pada kata-katanya. Longge ingin membuat marah para utusan dari alam dewa ini dan membiarkan mereka terus bertarung. Longge percaya bahwa dengan kerja sama antara dia dan Tang Yidao, dia dapat membasmi para utusan dari alam dewa ini. Apakah utusan para dewa ini tertipu? Longge, kamu sangat baik. Kamu sebenarnya dapat memilih 6 utusan dari alam dewa. Tang Yidao mengagumi dengan tulus, jika kamu membiarkan aku melawan mereka, aku bisa menangani keduanya dengan sangat baik. Meskipun Tang Yidao mengatakan ini, kata-katanya juga penuh dengan penghinaan terhadap utusan ilahi ini. Awalnya, Tang Yidao dengan mudah dikalahkan oleh utusan ilahi ini aku sedikit bingung di wajahku. Namun, 6 utusan dewa sebenarnya menahan diri dan tidak terus menyerang. Mereka tahu bahwa jika mereka terus menyerang, begitu mereka terjerat oleh longsong, saya yakin mereka tidak akan bisa pergi bahkan jika mereka menginginkannya. Haha, aku tidak bisa mengalahkannya sendirian. Dengan Huohu yang membantuku dalam perawatan, aku hampir tidak bisa bertahan, kalau tidak aku akan hampir digigit guk-guk. Longge tertawa lagi utusan dari alam dewa. Setelah menjadi seekor guk-guk, sekarang terserah pada utusan para dewa untuk melihat apakah mereka dapat menanggungnya. Hah, tentu saja pria tangguh dari klan Dewa Kegelapan tidak bisa menahannya. Dia marah dan hendak bergegas maju untuk menyerang, tapi dia dihentikan oleh Hong Fei, utusan klan Dewa Dao. Orang tangguh, jangan terburu-buru. Tuan neraka itu seharusnya ada di dekat sini, jika tidak, Tang Yidao tidak akan berani keluar begitu sombong. Jika kita terburu-buru, kita pasti akan jatuh ke dalam perangkap mereka, dan kita tidak akan bisa, untuk pergi bahkan jika kita mau. Hong Fei, utusan klan Dewa Tao, berkata. Kalau begitu Longge tidak akan membasminya. Pria tangguh itu berbalik dan bertanya. Bisakah kita membasminya? Sekarang Longge hanya ingin menjerat kita dan menunggu tuan neraka itu datang. Nyatanya, Longge bisa kabur kapan saja jika dia mau. Dia bertindak sebagai umpan. Jika kamu ingin membasmi dia, kamu hanya bisa menunggu sampai nanti, kata Hong Fei. Akankah ada peluang lain di masa depan? Tanya pria tangguh itu. Hong Fei dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Sekarang mereka bukan lagi lawan Longge. Kecuali Longge naik ke alam dewa dan mengirim tuan keluarga untuk membasminya. Ayo pergi, kata Achilles sambil menghela nafas. Utusan dewa lainnya mengangguk,
lalu dengan cepat menghilang ke padang pasir sambil mempertahankan postur bertahan. Melihat 6 utusan dari alam dewa yang dengan cepat berjalan berkeliling, Long Ge dan Tang Yidao saling memandang, lalu tertawa keras. Haha, aku tidak menyangka kita begitu kuat sekarang. Kita berdua bisa memaksa kembali 6 utusan para dewa. Saat neraka dan dunia peri bertempur, jika kita memiliki kekuatan sekarang, kita akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah kembalilah. Long Ge tertawa keras. Yah, kita semua menjadi lebih kuat, tapi Long Ge, kamu masih di depanku, dan kamu bisa menghadapi 6 orang sendirian. Sayang sekali metode provokasi kita gagal, kalau tidak mereka akan tetap tinggal dan bertarung dengan kita. Kami jamin bahwa kita dapat membuat mereka tetap di sini. Tang Yidao tersenyum. Mungkin kalian berdua tidak bisa membuat kami tetap hidup. Bagaimanapun, 6 utusan dari alam dewa punya cara mereka sendiri untuk menyelamatkan hidup mereka. Begitu kami mencoba yang terbaik, kami pasti akan terluka parah. Tidak ada gunanya terluka, pada saat kritis saat merampok harta karun Dewa Perang. Ya, kata Huohu sambil tersenyum. Haha, hanya kita berdua. Aku hanya garda depan, yang lain mengikutiku. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, lalu berbalik dan melihat ke belakang. Long Ge dan Huohu juga mengikuti pandangan Tang Yidao, dan tiba-tiba, beberapa sosok muncul di depan Long Ge dan yang lainnya. Long Jingtian, Long Feihu, Buddha, dan Sitian muncul di depan Long Ge dan yang lainnya mengendarai binatang dewa. Sedikit di belakang mereka, ada juga utusan klan Vulkan, Mars, utusan klan Dewa Pedang, Jianqi, dan klan Dewa Panah, yang sedang berjalan di tanah. Utusan Meteor, utusan klan Dewa Kehidupan Sumis, total 8 master teratas, dan 2 tunggangan binatang dewa-dewa, dan hanya perlu membayar sedikit harga. Haha, Kakak Long, apakah kalian semua di sini? Long Ge tersenyum dan menyapanya. Mata Long Jingtian dan yang lainnya penuh dengan kekaguman pada Long Ge dari semuanya. Ya, jika aku tidak datang, aku tidak akan bisa melihatmu bertarung 1 lawan 6. Sayang sekali kamu tidak bisa membasmi ke-6 utusan para dewa itu dalam satu gerakan, kata Long Jingtian sambil senyum. Meskipun aku tidak membasmi 6 utusan alam dewa, aku juga membasmi banyak seraf. Bahkan Raja Malaikat Miranda dibasmi olehku, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu mengeluarkan cincin luar angkasa Malaikat Raja Miranda. Long Ge mengatakan ini di permukaan, tetapi dia sebenarnya menyembunyikannya untuk Long Zizi. Pada saat yang sama, Long Ge juga mengirim pesan ke Long Jingtian, mengatakan bahwa Long Zizi sekarang telah memperoleh peralatan, keterampilan, dan obat mujarab, dan memiliki kekuatan yang cukup untuk terus menyamar. Long Jingtian mengangguk dan berkata haha, itu cukup untuk menyingkirkan master tingkat 20 di dunia abadi. Akankah mereka masih berani mengganggu kita di level berikutnya? Begitu mereka mengacaukan kita, kita akan membasmi mereka secara langsung. Haha, Hong Fei, serahkan padaku. Long Feihu juga tertawa. Seluruh tim neraka dipenuhi dengan emosi yang tinggi. Saya tidak tahu kapan dunia pembasmian ini akan berakhir. Saya kira kita tidak bisa keluar dari dunia pembasmian ini, kata Long Ge setelah tertawa. Yah, kita hanya bisa menunggu di dalam perlahan. Secara alami kita akan keluar ketika waktunya habis. Long Jingtian mengangguk. Sekarang orang-orang yang lewat telah berkumpul, para seraf yang kurang perhatian telah lama terbasmi, dan sisanya adalah master dengan level tempur Qizun level 20 atau lebih, kecuali monster mitos. Tentu saja, tapi monster mitos ini binatang buas semuanya berhubungan dengan jika tuannya memiliki pemahaman diam-diam ini, dia tidak hanya tidak akan menjadi beban bagi tuannya, tetapi dia juga dapat membantu tuannya. Setelah mengetahui bahwa mereka tidak akan bisa keluar untuk waktu yang singkat, Long Ge dan yang lainnya mulai berlatih di gurun tempat pembasmian. Mereka biasanya memverifikasi beberapa keterampilan, terkadang bertarung satu sama lain, dan terkadang mencoba gerakan baru, terus-menerus berada dalam lingkungan yang mematikan. Berlatih, menunggu saat untuk keluar. Setelah beberapa bulan pelatihan, meskipun Long Ge dan yang lainnya belum mencapai terobosan dalam level pertempuran, efektivitas tempur mereka telah meningkat pesat. Sekarang gerakan mereka menjadi sangat halus dan penuh dengan niat membasmi. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya mengira mereka harus menunggu, bola cahaya putih menyelimuti mereka dan memindahkan mereka langsung dari alam pembasmian. Saat dunia berputar, Long Ge dan yang lainnya menemukan diri mereka di aula baru, dan pada saat yang sama mereka muncul 7 tuan dari dunia abadi 6 utusan dari dunia dewa dan Long Zizi mengendarai binatang dewa. Para master yang keluar dari neraka adalah Long Jingtian, Long Feihu, Sitian, Buddha, Long Ge, Huohu, Tang Yidao, Mars, Meteor, Jianqi, Suemisi. Para master dari dunia peri adalah Hong Fei, Achilles, Gino, Bruno, Tough Guy, Yandi, dan Long Zizi. Tentu saja ada beberapa monster mitos,
Tapi kekuatan tempur dari monster mitos di tempat seperti ini pada dasarnya mengabaikan para seraf yang tidak memenuhi syarat untuk menembus level tersebut. Karena mereka terus menembus level di bawah pengaruh Achilles, mereka semua mati di alam pembasmian. Ada yang karena mereka saling membasmi, beberapa di antaranya karena pembantaian tuan dari neraka, jadi hanya tersisa 7 tuan di dunia peri. Ada 11 master di sisi neraka, dan Long Ge, Long Jingtian, dan Buddha telah mencapai tingkat jenderal dewa tingkat rendah. Hanya ada 7 master di sisi dunia peri. Jika master di sisi neraka mengambil tindakan sekarang, mereka pasti bisa membasmi mereka dengan mudah. Haha, para master di sisi neraka memandang para master di sisi dunia peri sambil tersenyum, seolah-olah mereka sedang melihat mangsa. 7 master dari dunia peri segera membentuk lingkaran, bersiap untuk menahan serangan dari para master dari neraka. Menurut mereka, para master dari neraka pasti akan menyerang, karena mereka pasti akan kalah teleportasi sebelum gagal. Token baru saja dikirim kembali ke alam dewa. Namun, Tuan Neraka tidak menyerang. Jangan gugup, kami tidak akan membasmimu, kata Long Ge sambil tersenyum. Para ahli di dunia peri masih sangat gugup, karena mereka telah melihat betapa kuatnya Long Ge, dan sekarang mereka takut Long Ge akan membasmi mereka jika mereka santai wu di alam pembasmian. Mengapa kamu tidak membasmi kami? Pria tangguh dari klan Dewa Kegelapan bertanya dengan ragu. Karena perkelahian tidak diperbolehkan di aula ini, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu menunjuk ke larangan sederhana di dinding, yang bertuliskan dilarang berkelahi di aula ini dalam 7 karakter. Melihat situasi ini, para master abadi merasa lega dan membubarkan formasi mereka. Namun, mereka masih menjaga jarak dari para master neraka, dan para master neraka tiba-tiba menyerang meskipun ada batasan. Karena larangan tersebut melarang terjadinya perkelahian, maka terjadilah perdamaian antara tuan dari neraka dan tuan dari dunia peri. Hal ini berbeda dengan perdamaian sebelumnya karena adanya keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak, tidak ada larangan berperang, para penguasa dari dunia peri mungkin telah terbasmi atau diusir. Sekarang, di lingkungan yang damai ini, para penguasa neraka dan penguasa dunia peri mulai mempelajari aula tersebut. Aula ini berbentuk persegi, dengan batasan sederhana di mana-mana. Long Ge dan yang lainnya tidak dapat melihat apapun. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya kebingungan, 6 pintu muncul di dinding di satu sisi aula. Long Ge dan para master neraka di sini saling memandang dan terbang seketika, dan para master abadi juga terbang seketika. Saya melihat 6 gerbang berjajar sekaligus, masing-masing gerbang mengeluarkan tekanan yang kuat. Di sisi kiri gerbang, ada catatan tentang gerbang ini. Di sisi kiri pintu pertama tertulis masuki pintu ini untuk melewati God of War Pass. Mereka yang melewati level terakhir akan mendapatkan God of War Yuan Shen, menara dewa perang dan kendalikan neraka. Melihat ini, Long Ge dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Dewa perang Yuan Shen memang ada di dalam. Sepertinya kakek Zeng tidak berbohong padaku. Aku harus menerobos masuk, kata Long Feihu sambil tersenyum. Long Jingtian juga mengangguk karena dewa perang Yuan Shen ada di dalam. Aku akan menerobos masuk apapun yang terjadi. Jika aku bisa mendapatkan dewa perang Yuan Shen, level pertarunganku pasti akan meningkat dengan cepat. Long Ge melihat ke pintu dan merasakan panggilan kuat di dalam. Long Ge sekarang tahu persis bahwa ketika dewa perang sedang sekarat, dia hanya meninggalkan satu kebijaksanaan untuk bereinkarnasi, dan kebijaksanaan itu ada di dalam dirinya, jadi dia juga mengambilnya, menarik napas dalam-dalam, dia menghela nafas lega, tidak peduli apa, dia harus menerobos masuk dan mendapatkan dewa perang. Semangat dewa perang harus menjadi milikku. Aku akan membasmi siapapun yang berdiri di depanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun pergi, kata Long Ge tegas di dalam hatinya. Ketika saya melihat pintu pertama adalah dewa perang Yuan Shen, banyak orang datang, termasuk Hong Fei dari klan Dewa Tao. Dewa perang Yuan Shen, aku harus mendapatkannya jika ada kesempatan. Hong Fei juga terbang ke pintu pertama, matanya memancarkan cahaya panas. Ada banyak orang yang tertarik dengan pintu pertama, tapi semua orang dengan sabar membaca pengantar semua pintu. Di sisi kiri pintu kedua tertulis mereka yang berhasil melewati pintu ini dapat memperoleh jiwa Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan pandai menyembuhkan, orang mati dapat dihidupkan kembali. Untuk pintu kedua, hanya Huowu dan Suemis yang tertarik. Bagaimanapun, kekuatan tempur Dewi Kehidupan tidak kuat dan dia fokus pada pengobatan, jadi hanya 2 wanita, Huowu dan Suemis, yang menyukai penantangnya, kecuali tentu saja Bigui Xiaobei. Suemis, utusan klan Dewa Kehidupan, menjalankan tugas penting klan Dewa Kehidupan, sedangkan Huowu adalah mendapatkan kembali jiwa yang hilang Dewi Kehidupan pada akhirnya. Di sisi kiri pintu ketiga tertulis mereka yang berhasil melewati pintu ini dapat memperoleh jiwa Ibel dan mempelajari semua keterampilan dan jurus Ibel. Melihat ini, mata Long Zizi menjadi tegas, dan pada saat yang sama, aura Ibel hitam terjerat di matanya. Long Zizi tahu bahwa setelah pertempuran antara Dewa Ibel dan Long Ge,
Hanya ada satu kebijaksanaan yang tersisa, dan itu sepotong kebijaksanaan kebetulan ada di matanya, jadi ketika dia bersama Long Ge dan yang lainnya di masa lalu, dia akan melakukannya kadang-kadang merusak rencana Long Ge dan memikirkan kematian Long Ge dan yang lainnya. Tetapi dalam proses perlahan-lahan mengenal satu sama lain, Long Zizi telah terinfeksi oleh Long Ge dan yang lainnya, jadi dia bertarung untuk Long Ge dan yang lainnya ketika dia masuk ke markas dunia surga. Dia berada di paling belakang, tapi sekarang menghadapi Yuan Shen di masa lalu, dia harus bertekad untuk menang. Jiwa Ibel ini pasti milikku, Long Zizi mengepalkan tangannya dan berkata dalam hatinya. Pada saat ini, Bruno, utusan klan Dewa Ibel, juga datang ke pintu ini, lalu melihat ke pintu ketiga dengan mata berbinar, dan bergumam sang patriark berkata bahwa jiwa nenek moyang kita ada di dalam harta karun Dewa Perang ini. Itu benar, saya harus mendapatkan jiwa leluhur saya kali ini, dan saya pasti akan menerima hadiah besar setelah kembali ke alam dewa. Saat ini, Mars, utusan suku Vulkan, juga berjalan ke pintu ketiga. Pintu keempat, dikatakan di sisi kiri mereka yang berhasil menerobos gerbang ini dapat memperoleh jiwa Dewa Kegelapan. Semua teknik penempaan Dewa Kegelapan ada di sini. Setelah mendapatkan jiwa, latihan akan lebih efektif dengan setengah usaha. Melihat ini, Tang Yidao, yang telah memperoleh keterampilan Dewa Kegelapan yang diberikan oleh Long Ge, berdiri di depan pintu ini. Dia melihat ke pintu dengan mata menyala-nyala dan berkata, saya harus mendapatkan jiwa Dewa Agung kuno. Jika saya bisa melakukannya sendiri, budidaya, saya tidak tahu berapa puluh juta tahun yang dibutuhkan untuk menjadi Dewa kuno. Tetapi jika Anda mendapatkan jiwa Dewa kuno ini, Anda bisa menjadi Dewa kuno selama kamu berlatih dalam pengasingan selama 100 tahun. Berdiri di depan pintu keempat bersama Tang Yidao adalah utusan pria tangguh klan Dewa Kegelapan dan utusan klan Dewa Pedang Jianqi. Pria tangguh klan Dewa Kegelapan datang untuk merebut keterampilan leluhur demi misi keluarganya. Dia merebut jiwa Dewa Kegelapan, dan kemudian mengambil alam dewa. Dia pasti akan dilatih secara intensif dan menjadi elit klan Dewa Kegelapan. Utusan roh pedang dari klan Dewa Pedang pandai dalam pertarungan jarak dekat, jadi dia juga ingin mendapatkan jiwa Dewa Kegelapan. Jika setelah mendapatkannya, dia memiliki keterampilan pedang super dan tubuh yang kuat, maka setelah jutaan tahun mengasingkan diri, dia akan berada di tengah-tengah kelompok Dewa kuno. Oleh karena itu, pria tangguh dan roh pedang juga bertekad untuk memenangkan jiwa Dewa Kegelapan. Pintu kelima, tertulis di sebelah kiri mereka yang berhasil menerobos pintu ini dapat memperoleh jiwa Dewa Cahaya pandai menyerang, menyembuhkan, dan menyerang serta bertahan. Di depan pintu ini, utusan klan Dewa Cahaya, Jino, dan utusan klan Dewa Malaikat, Achilles, telah berkumpul di sini. Bagi jiwa Dewa Cahaya, ini adalah metode yang paling cocok untuk budidaya mereka. Begitu mereka mendapatkannya, kekuatan mereka pasti akan dapat meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Achilles, ini adalah jiwa nenek moyang kita. Apakah kamu mencoba mencurinya dariku? Jino bertanya dengan cemberut. Haha, aku harus berada di sisimu saat bergabung. Saat kita berhasil menerobos, belum terlambat bagi kita untuk bersaing memperebutkan jiwa Dewa Cahaya, kata Achilles sambil tersenyum. Jino hanya bisa mengangguk tak berdaya, karena dia menemukan bahwa utusan lain dari alam dewa juga sangat tertarik dengan jiwa yang cerah dan mendalam ini, termasuk Meteor, utusan dari klan Dewa Panah, dan Sitian. Utusan dari alam Buddha, klan Dewa. Meteor, utusan klan Dewa Panah, memiliki kekuatan serangan yang relatif kuat, sehingga ia ingin mendapatkan Dewa Cahaya Yuan Shen yang pandai menyerang. Jika dia menjadi dewa kuno di masa depan, kekuatannya tidak akan jauh lebih lemah. Oleh karena itu, dia memilih jiwa Dewa Cahaya. Sitian, utusan para dewa di dunia Buddha, awalnya lebih tertarik pada Dewa Perang Yuan Shen, namun ia bertanya pada dirinya sendiri bahwa kekuatan tempurnya tidak sekuat Long Ge dan Long Jingtian menerobos. Dia tidak akan menjadi tandingan Long Ge dan Long Jingtian, jadi dia memilih Dewa Cahaya. Bagaimanapun, dia pasti akan berurusan dengan Jino atau Achilles. Pintu ke-6, tertulis di sebelah kiri mereka yang berhasil melewati gerbang ini dapat memperoleh jiwa Dewa Hades pandai memanggil dan memiliki kekuatan mental super. Yandi, utusan klan Hades, telah lama berdiri di depan pintu ini, baik dari sudut pandang misi keluarga atau dari sudut pandang kultivasi pribadi, dia harus memilih jiwa Hades jiwa, dia tidak hanya akan memanggil kemampuannya telah meningkat pesat. Bahkan jika keluarganya mengambil kembali Dewa Neraka pada akhirnya, status keluarganya akan meningkat pesat, jadi dia harus memilih pintu ini untuk terus menerobos. Pesaing Yandi adalah Buddha di dunia Buddhis. Tentu saja, Buddha tidak akan bersaing dengan penguasa neraka, jadi dia hanya bisa memilih satu-satunya pintu yang tidak harus ditembus oleh penguasa neraka dengan cara yang berbeda. Jika mendapatkan jiwa dunia bawah mungkin sangat membantu pemahamannya tentang dunia. Jika dia mendapatkan jiwa dewa kuno, dia akan menjadi dewa kuno setelah jutaan tahun mengasingkan diri. Tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Pada titik ini,
Masing-masing dari 6 gerbang memiliki penantangnya sendiri. Di dalam gerbang pertama adalah Dewa Perang Yuanshen. Orang yang lewat adalah Long Ge, Long Jingtian, utusan Long Feihu dari klan naga di alam dewa, dan Hong Fei utusan dari klan Dewa Tao. Di dalam pintu kedua adalah Dewi Kehidupan. Orang yang menerobos gerbang tersebut adalah Huo Wu dan Suemis, utusan Dewa Kehidupan. Di dalam pintu ketiga adalah Dewa Ibel Yuanshen, dan orang yang lewat adalah Long Zizi, utusan klan Dewa Ibel Bruno, dan utusan klan Vulkan Mars. Ada Dewa Kegelapan Yuanshen di dalam gerbang keempat, dan orang-orang yang menerobos gerbang tersebut adalah Tang Yidao, utusan klan Dewa Kegelapan, Pria Tangguh, dan utusan klan Dewa Pedang, Jian Qi. Di dalam pintu kelima adalah Dewa Cahaya. Yang menerobos gerbang adalah Jino, utusan klan Dewa Cahaya, Akilis, utusan klan Dewa Malaikat, Sitian. Utusan Alam Buddha, klan Dewa, dan Meteor, utusan klan Dewa Panah. Di dalam gerbang keenam adalah Dewa Dunia Bawah, dan orang yang menerobos gerbang tersebut adalah Buddha dan Yandi, utusan klan Hades. Pada titik ini, ada penantang di 6 gerbang. Namun, tidak semua penantang bisa mendapatkan jiwa. Hanya mereka yang bertahan di level terakhir yang bisa dianggap berhasil. Hanya mereka yang berhasil yang bisa mendapatkan jiwa Dewa Kuno. Dua pemenangnya harus bersaing satu sama lain berdasarkan kemampuannya. Tepat setelah semua orang menentukan pilihan mereka, 6 gerbang mulai bekerja pada saat yang sama, dan tekanan kuat menyembur dari 6 gerbang. Long Ge dan yang lainnya mengangkat perisai semangat juang mereka untuk menahan tekanan kuat. Tekanan ini sendiri telah mencapai tingkat akhir Qizun ke-19. Tampaknya Xiao Ling dan yang lainnya bijaksana untuk tidak menerobos, kata Long Ge sambil mendukung tudung Douqi. Ini hanya tekanan, level di dalamnya harus lebih kuat, kata Long Jingtian. Baiklah, ayo masuk, kata Long Feihu. Oke, Long Ge mengangguk, lalu berkata kepada Huo Wu di depan pintu kedua, Huo Wu, kita harus berhasil. Ya, Huo Wu mengangguk, poni indahnya berayun di depan matanya dipenuhi dengan senyuman penuh kasih sayang untuk Long Ge. Oke, ayo masuk. Long Ge menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke pintu pertama, diikuti oleh Long Jingtian, Long Feihu, dan Hong Fei. Pejalan kaki lainnya juga masuk ke pintu masing-masing sambil memegang tudung semangat juang mereka, dan memulai perjalanan terakhir mereka melewati celah tersebut. Long Ge melangkah ke pintu pertama dan dipindahkan ke tempat lain dalam sekejap. Saat dunia berputar, Long Ge menemukan bahwa dia telah diteleportasi ke sebuah kastil besar, dan ke tengah kastil besar ini. Ada sebuah altar setinggi ribuan meter di tengah kastil altar, kemudian selama minggu altar apa yang muncul di depan Long Ge adalah pemandangan yang mengharukan ratusan ribu prajurit superior sedang bersenang-senang di kastil. Ada yang minum teh, ada yang jatuh cinta, dan ada yang menggoda dan menggoda, ada yang berlatih, bersila, ada pula yang diam-diam dalam keadaan linglung. Namun, semua ini terganggu saat Long Ge muncul. Semua prajurit superior di kastil memandang ke arah Long Ge yang tiba-tiba muncul di tengah kastil dengan takjub, mata mereka awalnya menunjukkan keterkejutan, dan kemudian menunjukkan ekspresi membasmi. Menurut rumor kuno, seseorang tiba-tiba muncul di tengah kastil senjata dewa superior. Setelah membasmi orang itu, Anda dapat langsung kembali ke dunia dewa dan mendapatkan semua peralatan, ramuan, dan teknik darinya. Oleh karena itu, mata para prajurit dewa superior yang hadir menjadi merah. Basmi dia dan kembali ke alam dewa. Beberapa prajurit dewa superior berteriak dengan keras, dan kemudian puluhan ribu prajurit dewa superior bergegas ke altar terlepas dari keselamatan mereka sendiri, bersiap untuk mencabik-cabik Long Ge. Melihat pemandangan seperti itu, Long Ge tertawa keras, haha, dewa perang memasuki Tao melalui pertempuran, dan sekarang dia mengharuskan kita para pemecah untuk menangani puluhan ribu senjata dewa yang unggul. Bahkan jika puluhan ribu senjata dewa yang unggul ini adalah jika kamu tidak bisa membasmiku, kamu juga tidak bisa melewati level pertama ini. Di tengah tawa, kekuatan mental Long Ge menyebar, dan kemudian dia menemukan bahwa ini adalah planet di alam dewa. Karena kekuatan pengikatnya yang kuat, dia hampir tidak bisa terbang, dan kekuatan mentalnya juga menyelimuti area di sekitar altar. Namun, ketika kekuatan mentalnya menyelimuti dirinya, sudah ada ratusan ribu prajurit dewa superior di area tersebut, dan sekarang, prajurit dewa superior ini datang ke arahnya dengan mengancam. Aku tidak tahu di mana pintu keluarnya. Jika aku tidak tahu di mana itu, basmi dulu lalu basmi mereka untuk meyakinkan mereka, pikir Long Ge dalam hatinya, lalu dengan bangga mengeluarkan pedang dewa perang hitam, dan kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi dengan baju besi kelas menengah emas suci putih, dan seluruh tubuhnya penuh dengan semangat juang. Itu pecah dalam sekejap, dan semangat juang serta kekuatan mental langsung terkondensasi ke puncak waktu. Sang naga Ge tampaknya adalah dewa perang yang mengenakan baju besi putih, dengan seluruh tubuhnya memancarkan warna putih menyilaukan, rambutnya berkibar tertiup angin, matanya sangat tajam, penuh semangat juang yang tak ada habisnya, dan pedang hitam di tangannya menyuntikkan semangat juang.
Kemudian berubah menjadi putih dan menyilaukan, dan cahaya pedang besar membubung ke langit dengan momentum yang dahsyat. Ayo, 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 basmi 1, basmi 1, basmi 1, basmi 10.000, kata Long Ge dengan senyum heroik, lalu melambaikan pedang Dewa Perang dan berdiri di tengah altar, seperti gunung yang tak tergoyahkan. Pada saat ini, prajurit superior yang bergerak cepat itu telah dikirim ke altar setinggi ribuan meter, dan mulai menyerang Long Ge di tengah ring dengan agresif. Prajurit superior yang bergegas ke depan basmi sudah merasakan aura kuat Long Ge, tapi mereka terpesona oleh harapan kebebasan. Sekarang mereka hanya ingin membasmi Long Ge dan kembali ke alam dewa mengacungkan senjata mereka sendiri dan menggunakan keterampilan unik mereka untuk bergegas menuju Long Ge. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Long Ge mendengus marah, lalu pergi dengan pedang, langsung membasmi beberapa prajurit sihir superior yang bergegas ke depan kekuatan spiritualnya melewati pedang Dewa Perang. Pedang Dewa Perang menyatu dengan langit dan bumi di sekitarnya, dan perubahan di langit dan bumi di sekitarnya terdeteksi dengan cermat oleh kekuatan mental Long Ge, jadi segala sesuatu di sekitarnya berada di bawah kendali Long Ge, kontrol. Pedang Dewa Perang Bang Long Ge menghantam pedang prajurit Dewa Superior di depan. Segera, kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia meledak dalam sekejap dibuang. Boom, 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 kekuatan dahsyat menyebabkan prajurit Dewa Superior terbang menjauh, menghantam prajurit Dewa Superior yang bergegas satu demi satu. Prajurit Dewa tingkat tinggi yang terkena juga terkena serangan kekerasan, dan dibuang dengan muntahan darah, satu demi satu berubah menjadi labu bergulir, dan para prajurit Dewa Superior yang tidak terkena serangan itu bergegas menuju Long Ge terlepas dari keselamatan mereka sendiri setelah sedikit terkejut. Haha, gerak kaki air yang atribut air tingkat 10, kata Long Ge sambil tersenyum, dan kemudian seluruh orang menghilang ke udara, tolong ingat aku udah. Prajurit Dewa Superior itu segera bergegas ke udara dan tidak dapat menemukan arah Long Ge sama sekali. Kekuatan mental mereka menyebar dan mereka tidak dapat menemukan jejak Long Ge kekuatan mental yang lebih tinggi dari mereka, mustahil bagi mereka untuk mengetahuinya. Aku di sini, kata Long Ge sambil tersenyum. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang prajurit superior. Dia terlihat mengayunkan pedang Dewa Perang dengan anggun. Tiba-tiba, cahaya pedang putih yang sangat kuat menghantam para atasan petir. Punggung senjata ajaib itu tidak memberi mereka waktu untuk menghindar. Boom, boom, puff, puff, puff. Para prajurit Dewa Superior itu langsung dibacok sampai mereka muntah darah dan dibuang. Mereka terluka parah. Mereka diledakkan keluar dari altar dengan senjata mereka, dan jatuh ke altar ribuan setinggi beberapa meter. Prajurit Dewa yang lebih unggul itu terluka parah dan bahkan tidak bisa berteriak. Namun, prajurit Dewa yang lebih unggul terus bergegas menuju altar dengan gila-gilaan, bertekad untuk mencabik-cabik Long Ge. Melihat sejumlah besar prajurit Dewa Superior yang berkerumun seperti semut, Long Ge menggenggam pedang Dewa Perang dengan erat, dan pedang manusia bergabung menjadi satu, berubah menjadi angin puyuh pedang, memancarkan semburan cahaya pedang yang cemerlang, dan kemudian bergegas ke dalam prajurit ilahi yang unggul itu. Manusia bergerak dengan pedang, manusia dan pedang menjadi satu, manusia dan langit dan bumi menjadi satu, langit dan kuda bergerak bebas, nyanyian naga bagaikan angin puyuh yang tak tertandingi, menghempaskan prajurit sihir tingkat tinggi yang menyerbu ke atas, persatu. Pada saat ini, Long Ge mencapai level pertempuran tingkat menengah dari Jenderal Dewa tingkat rendah dan meledak sepenuhnya. Dengan kekuatan serangan yang kuat, kekuatan pemulihan semangat juang yang kuat, dan kekuatan pemulihan kekuatan mental yang kuat, tidak ada satupun prajurit Dewa tingkat tinggi yang bertabrakan dengannya bisa selamat. Pedangnya, meski tertunda beberapa dari mereka tidak diperbolehkan. Setiap kali pedang Dewa Perang Long Ge lewat, prajurit Dewa Superior akan dibuang dengan senjatanya dan muntah darah dari belakang. Keduanya memuntahkan darah dan membuangnya, yang menunjukkan kekuatan bertarung Long Ge yang kuat. Di sisi lain, tidak peduli bagaimana prajurit sihir superior itu menyerang, mereka tidak dapat menyerang Long Ge karena kecepatan Long Ge terlalu cepat. Bahkan jika dia sesekali menyerang Long Ge, gerak kaki Long Ge akan menjauh seketika, dan dengan miliknya tubuh perunggu ilahi Ge yang bermutu tinggi dan bantuan Douqi, senjata tingkat tembaga ilahi itu tidak dapat menembus tubuh Long Ge. Secara defensif, akan lebih menyenangkan jika mengenai armor Long Ge. Armor dari emas dewa kelas menengah secara otomatis akan menghasilkan pantulan yang hebat, menyebabkan semua serangan yang masuk memantul kembali, meninggalkan prajurit dewa superior yang menyerang dari belakang, dari jarak jauh dalam keadaan malu. Menghindari serangannya sendiri, jadi sejak awal pertempuran, Long Ge tidak memiliki peluang untuk terluka. Long Ge bertarung seperti ini. Setiap detik, Long Ge bisa meledakkan selusin prajurit dewa superior. Dan dia bisa meledakkan ratusan prajurit Dewa Superior dalam 1 menit. Ge dibiarkan terus bertarung seperti ini diperlukan setidaknya lebih dari 60 jam, hampir 3 hari 3 malam untuk turun, tapi sekarang Long Ge bertarung tanpa lelah,
dengan efek pemulihan dari pedang Dewa Perang, efek pemulihan dari baju besi kelas menengah emas ilahi di tubuhnya, dan set lengkap senjata ilahi di tubuhnya. Efek pemulihan dari baju besi emas kelas menengah secara instan memulihkan semangat juang dan kekuatan mental Long Ge yang hilang. Bagaimanapun, Long Ge tidak menggunakan gerakan khusus sama sekali karena dia tahu bahwa pertempuran seperti itu akan terus berlanjut bergerak, dia bisa membasmi ribuan orang dalam sekejap. Prajurit dewa yang unggul, tetapi Long Ge tidak memiliki kekuatan lanjutan, jadi Long Ge memilih untuk bertarung dengan kekuatan awal dari Jenderal Dewa tingkat rendah. Kekuatan ini, cukup untuk menghadapi gelombang tentara dewa yang unggul. Boom, boom, boom. Satu demi satu, senjata sihir superior diledakkan oleh Long Song. Puff puff. Masing-masing prajurit sihir superior menyemburkan darah dari mulut mereka. Saat ini, tidak ada darah di tubuh Long Ge, karena dia tidak terluka sama sekali. Senjata sihir superior yang memuntahkan darah dan terbang hanya menyemburkan darah setelah dibuang mungkin, Long Ge sekarang berubah menjadi cahaya putih dan bergegas menuju gelombang senjata sihir yang unggul. Setiap gerakan mengirim satu atau bahkan beberapa prajurit dewa superior terbang keluar dari ring, dan kekuatan destruktif dari pedang Dewa Perang Lagu Naga juga meledak ke meridian prajurit dewa superior dalam sekejap, menyebabkan meridian prajurit dewa superior ini untuk menghancurkan inci demi inci. Jika ini masalahnya, para prajurit dewa superior ini juga dapat menggunakan energi dewa untuk memperbaiki tubuh mereka dalam waktu singkat dan terus menyerang. Tetapi pedang Dewa Perang Long Ge tidak hanya menyerang tubuh prajurit dewa superior ini, tetapi juga menyerang roh prajurit dewa superior ini. Setiap kali pedang digunakan, roh prajurit dewa superior ini terluka. Prajurit dewa terluka. Setelah terluka, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk pulih, jadi siapapun yang terluka oleh Long Ge prajurit sihir tingkat tinggi yang diledakkan telah kehilangan kemampuan bertarung setidaknya selama sebulan. Ini juga mencegah Long Ge jatuh ke dalam siklus pertempuran tanpa akhir. Jika Long Ge melukai beberapa prajurit sihir tingkat tinggi, itu bagian lain dari prajurit sihir tingkat tinggi akan pulih. Ini membuat Long Ge merasa sakit, jadi sekarang Long Ge menghindari situasi ini. Long Ge terus berjuang, lupa waktu dan tujuan datang ke sini. Dia hanya tahu bagaimana terus berjuang, membuat kemajuan dalam pertempuran, dan mencerahkan dalam pertempuran. Saat itu, Dewa Perang juga memasuki Taoisme melalui pertarungan tanpa akhir. Kini, Long Ge mengulangi apa yang dilakukan Dewa Perang saat itu. Ada musuh yang tak ada habisnya di depan Long Ge, tapi ada semangat juang yang tak ada habisnya di mata Long Ge. Long Ge tidak mampu mengalahkannya dalam kondisi ini. Long Ge kini telah memasuki kondisi bertarung, telah melupakan segalanya. Dia tidak akan memikirkan tentang bagaimana Long Feihu, Long Jingtian, dan Hong Fei berhasil menembus level tersebut. Dia juga tidak memikirkan tentang bagaimana kinerja Huo Wu setelah menembus level tersebut dan sadari berjuang untuk memasuki Tao. Selama pertarungan gila-gilaan, pikiran Long Ge tidak tertuju pada pembasmian, karena Long Ge belum membasmi senjata sihir superior apapun sejak pertempuran, jadi meskipun Long Ge memiliki niat membasminya tidak terlalu kuat tetap jelas. Keadaan ini memungkinkan kekuatan mentalnya untuk terus berkembang. Kekuatan mental eksternal Long Ge terus berkembang, yang juga membuat dunia internal dantiannya lebih luas, yang meletakkan dasar bagi perkembangannya di masa depan. Dengan cara ini, Long Ge terus bertarung. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu. Ketika pertarungan Long Ge mencapai malam hari ketiga, mereka yang menuangkan. Semakin sedikit prajurit sihir unggul yang muncul. Pedang Dewa Perang Boom Long Ge meledakkan prajurit dewa superior lainnya sampai dia memuntahkan darah dan membuangnya. Long Ge tiba-tiba menemukan ada cahaya di depannya prajurit, hanya menyisakan beberapa prajurit dewa yang unggul. Melihat prajurit sihir tingkat tinggi yang bergegas, mulut Long Ge menunjukkan senyuman, dan kemudian dia menggunakan pedang Dewa Perang untuk melambaikan cahaya pedang yang ganas. Cahaya pedang ini menyapu, dan prajurit sihir tingkat tinggi yang tersisa secara langsung dia dipukuli hingga muntah darah dan dibuang, lalu terjatuh dari ring. Pada saat ini, Long Ge meletakkan pedangnya dan berdiri diam, dengan aura meremehkan dunia. Ternyata yang dimaksud dengan level pertama adalah keberanian. Jika saya tidak memiliki keberanian menghadapi ratusan ribu prajurit dewa yang unggul ini, saya tidak akan bisa berjuang untuk masuk ke dalam Tao. Jika saya memilih mundur, saya mungkin bisa menembus ke level berikutnya, tapi dalam hal ini saya tidak mendapatkan apapun di level pertama, saya membuat pilihan yang tepat. Long Ge tiba-tiba menyadari di dalam hatinya, dan kemudian melihat sekeliling altar sambil tersenyum. Di sekitar altar, tubuh ratusan ribu prajurit dewa superior yang terluka ditumpangkan, dan darah yang menetes mengalir di sepanjang tubuh ini ke tanah, membentuk sungai darah dalam radius 10 mil di sekitar altar, dan ratusan ribu lainnya, prajurit ilahi yang unggul adalah mayat-mayat itu ditumpuk dan tingginya 10 meter. Meskipun prajurit dewa superior ini tidak dibasmi oleh Long Ge, tubuh mereka terluka parah oleh serangan Long Ge.
Oleh karena itu, mereka bahkan tidak bisa bangun dan hanya bisa ditembaki oleh prajurit dewa superior yang terlempar di belakang mereka tubuh. Gelombang erangan datang dari sekitar altar. Meskipun tidak semua prajurit superior mengerang, selalu ada ribuan orang lemah di antara ratusan ribu yang tidak dapat menahan rasa sakit. Oleh karena itu, erangan mereka juga mengelilingi altar seperti gelombang udara. Melihat darah mengalir ke sungai di sekitar altar, dan melihat tubuh prajurit dewa superior yang terluka parah menumpuk seperti bukit, Long Ge mengangguk puas. Dia telah mencapai langkah pertama memasuki Tao melalui pertempuran. Di mana pintu keluar tingkat pertama ini? Long Ge merenung. Tepat ketika Long Ge hendak mengambil senjata sihir tingkat tinggi dan bertanya di mana pintu keluarnya, sebuah portal yang sedikit berkilau tiba-tiba muncul di tengah altar. Long Ge berbalik dan melihat sekeliling, dan segera merasakan panggilan datang dari portal. Long Ge tahu bahwa ini pasti Dewa Perang Yuan Shen yang memanggilnya, jadi dia juga tahu bahwa ini adalah jalan keluar dari level ini. Long Ge tersenyum dan melangkah langsung ke portal yang sedikit berkilau tanpa melihat ratusan ribu prajurit dewa superior yang terluka parah. Setelah Long Ge masuk ke portal yang sedikit berkilau, portal itu juga menghilang. Pada saat ini, momentum kuat Long Ge menghilang di kastil senjata ilahi unggul, dan prajurit ilahi superior yang terluka parah menghela nafas lega. Siapa orang itu? Kenapa dia begitu kuat? Satu orang membasmi seluruh kastil senjata sihir superior kita, kata senjata sihir superior yang terluka parah. Entahlah, kurasa dia sudah mencapai level Jenderal Dewa. Terlebih lagi, dia menempati tempat di mana altar berada. Kita hanya bisa menyuruh puluhan orang mengepungnya. Bisa dimaklumi kalau kita dikalahkan olehnya satu kali, satu demi satu. Kata prajurit dewa superior lainnya yang terluka parah. Yah, dia seharusnya menjadi yang lebih kuat di antara para Jenderal Dewa. Kita tidak kalah secara tidak adil, tapi aneh kalau dia tidak membasmi kita. Sepertinya dia hanya suka bertarung dan tidak membasmi, depan. Suka bertarung tapi tidak membasmi. Prajurit dewa superior di belakangnya merenung, sepertinya ada dewa agung kuno di alam dewa kita yang hanya suka bertarung tapi tidak membasmi. Dewa agung kuno itu sepertinya, armor senjata dewa superior itu merenung. Itu adalah dewa perang, kata prajurit dewa superior B dengan kaget. Dia langsung terkena cedera serius dan terpaksa mengerang lagi. Dewa perang adalah dewa agung kuno, dan yang barusan hanya setingkat jenderal dewa. Mereka tidak bisa disamakan satu sama lain. Namun, dewa perang memindahkan kami prajurit dewa superior ke lantai 100 ini. Saya tidak tahu kapan dia akan mengeluarkan kita. Sudah 5 juta tahun. Nah, jika kita berada di alam dewa, kita tidak akan tahu seberapa jauh kita telah berkultivasi, kata senjata dewa superior A. Jika kita berada di alam dewa, kita tidak tahu apakah kita akan binasa. Lagi pula, di medan perang alam dewa, kita hanyalah umpan meriam. Alangkah baiknya menikmati berkah di kastil senjata ilahi unggul ini, kata senjata ilahi unggul B. Yah, itu benar. Lebih baik menikmati berkah di sini. Alam dewa tidak mudah untuk dipusingkan. 10 tahun perang kecil, ratusan tahun perang jangka menengah, dan perang milenium. Setiap kali kita bertarung, kita diperlakukan sebagai umpan meriam. Kehidupan seperti itu terlalu kejam. Ya, kata senjata ilahi yang unggul. Tetapi hanya pertempuran kejam seperti itu yang dapat menghasilkan master yang kuat. Kata senjata ilahi unggul B. Kemudian, dua prajurit dewa superior berhenti berbicara. Sama seperti prajurit dewa superior lainnya, mereka diam-diam menyerap energi dewa yang melimpah di sekitar mereka, memperbaiki luka di tubuh mereka dan memulihkan kerusakan pada jiwa mereka. Long Ge tidak dapat mendengar percakapan antara dua prajurit dewa superior ini. Dia tidak akan mendengar perang kejam apapun di dunia dewa. Bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak akan peduli dengan perang kejam ini, karena Long Ge dilahirkan dengan perang seperti itu mencintai, dia sangat suka berkelahi. Mungkin lingkungan pertarungan yang kejam di alam dewa benar-benar cocok untuk Long Ge. Pada saat ini, juga di lantai 100 menara God of War lainnya, Long Feihu, Long Jingtian, dan Hong Fei masing-masing muncul di tengah kastil senjata sihir superior senjata ajaib untuk membukanya. Di pintu masuk ke level berikutnya, saya tidak tahu apakah mereka bisa melakukannya. Apalagi mereka punya waktu 3 bulan untuk menerobos. Jika tidak bisa keluar dalam waktu 3 bulan, mereka akan kehilangan hak untuk terus menerobos. Saat ini, Long Ge hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk keluar. Setelah Long Ge masuk ke portal, dia langsung dipindahkan ke aula. Aula ini juga kuno, dan hanya ada satu pintu di aula ini dengan 3 karakter besar tertulis tingkat kedua. Namun, pintu ini belum dibuka. Long Ge melihat ke aula yang kosong. Dia tahu bahwa dialah yang pertama keluar. Kemudian dia melihat ke pintu tingkat kedua dan duduk bersila berhasil melewati level tersebut, atau level ketiga. Beberapa bulan kemudian, pintu ke level kedua akan terbuka. Ini bukan rahasia. Sekarang,
Long Ge hanya duduk santai dan menunggu orang lain menembus level tersebut. Saat Long Ge melewati tingkat pertama, Huowu juga memasuki tingkat pertama dari gerbang kedua. Saat dunia berputar, Huowu merasakan pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat. Kemudian, dia berada di gurun. Tidak ada tumbuhan di gurun, pemandangan kering, dan beberapa hewan tak dikenal sesekali melayang di langit. Huowu melihat ke sekeliling yang terpencil, dan kemudian berkata bagaimana saya bisa melewati level pertama seperti ini. Tidak ada yang bisa menjawab Huowu, Huowu hanya berbicara pada dirinya sendiri, lalu dia berjalan di Gobi, mencari jalan keluar. Angin kencang menderu-deru, bertiup melintasi Gobi, menyebabkan Gobi mengeluarkan suara menderu. Huowu merasakan kekuatan pengikat yang sangat besar pada Gobi. Kekuatan pengikat ini membuatnya, senjata ajaib yang unggul, tidak dapat terbang sama sekali hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah. Tidak ada energi ilahi atau energi spiritual langit dan bumi di udara sekitarnya. Huowu hanya dapat mengandalkan energi spiritualnya sendiri untuk mengisi kembali kerugiannya, tetapi ketika tidak perlu berperang, kerugiannya tidak besar. Setelah berjalan beberapa saat, Huowu tiba-tiba melihat seekor burung nasar terbang dengan cepat, bersiap menangkap seekor kelinci yang tidak mampu menahan diri di tanah. Kelinci itu berlari mati-matian, sangat cepat, tetapi betapapun cepatnya, ia tidak bisa lebih cepat dari burung nasar di langit. Kemudian, burung nasar itu menukik ke bawah dan menangkap kelinci dengan cakarnya, siap menikmati makanannya yang lezat. Ketika Huowu melihat situasi ini, belas kasih alaminya membuatnya berlari, dan kemudian berkata kepada burung nasar burung hering, mengapa kamu menangkap kelinci itu? Huowu tahu bahwa burung hering itu adalah makhluk setingkat Qizun, jadi dia pasti bisa memahami kata-katanya. Jika saya tidak menangkapnya, bagaimana saya bisa bertahan hidup? Hering berkata, tidak ada aura langit dan bumi di planet ini. Bagaimana saya bisa bertahan hidup? Jika saya tidak membasmi kelinci tingkat Qizun ini, saya mungkin bisa bertahan hidup. Dia kehabisan semangat juang dan mati. Setelah mendengar ini, kekuatan mental Huowu langsung menyapu tubuh burung nasar tersebut. Benar saja, dia menemukan bahwa semua semangat juang di tubuh burung nasar tingkat Qizun ini pada dasarnya telah habis dikonsumsi, dan burung nasar itu kelinci yang dia tangkap hanya memiliki sedikit semangat juang yang tersisa di tubuhnya. Jika dia tidak memulihkan semangat juangnya dan tidak perlu dimakan oleh burung nasar, dia akan mati lingkungannya begitu terpencil. Ternyata tempat ini tidak memiliki aura langit dan bumi, pada dasarnya hewan-hewan tersebut sudah mati. Kamu tidak harus memakannya, kata Huowu ringan, kata-katanya penuh belas kasihan. Jika aku tidak memakannya, aku akan mati kelaparan. Entah kamu membasmiku, atau aku akan memakannya. Kamu kuat dan kamu bisa membasmiku, tapi bagaimanapun aku harus mati, jadi aku harus membasminya, kata burung nasar, tolong ingat aku. Aku tidak akan membasmimu, dan aku tidak akan membiarkanmu mati kelaparan, kata Huowu ringan, nada welas asihnya memancarkan cahaya kehidupan di angin Gobi. Jika kamu tidak membasmiku, kamu tidak akan membiarkan aku mati kelaparan. Apakah kamu ingin aku memakanmu? Burung hering itu bertanya, tetapi cakarnya masih menahan kelinci tingkat Qizun kelelahan energi pertempuran, sehingga mereka hanya dapat mempertahankan bentuk aslinya dan tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia, jika tidak, konsumsi energi pertempuran akan menjadi lebih serius. Haha, kamu ingin memakanku. Aku tidak berbelas kasih seperti Buddha, kata Huowu sambil tersenyum. Saat itu, Sakyamuni melihat seekor elang sedang menangkap seekor kelinci dan hendak memakan kelinci itu. Dia membasmi kelinci dan memotong daging di pahanya untuk dimakan elang, sehingga dia segera menjadi Buddha. Namun, Huowu tidak ingin meniru Buddha sekarang karena dia memiliki cincin luar angkasa. Bagaimana aku bisa memiliki semangat juang jika aku tidak memakanmu? Bukankah itu hanya semangat juang? Ini untukmu, kata Huowu sambil tersenyum, lalu mengeluarkan semangkuk air kolam malaikat dari cincin luar angkasa. Burung nasar itu tidak sopan dan bergegas menghampiri untuk meminum semangkuk air kolam bidadari. Namun, air kolam bidadari hanya menambah sedikit semangat juang, sehingga burung nasar berkata dengan marah semangat juang itu ada, tapi ini mangkuknya. Aku meminumnya, sedikit semangat juang saja tidak cukup bagiku untuk bertahan hidup di hari lain. Jika semangat juangku hilang, aku akan tetap memakan kelinci ini. Apakah ini cukup? Huowu berkata sambil tersenyum, lalu mengeluarkan baskom berisi air kolam malaikat dari cincin luar angkasa. Energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi terpancar darinya, dan mata burung nasar itu tiba-tiba bersinar orang yang dilepaskan mata kelincinya juga cerah. Burung hering itu meminum air dari kolam bidadari tanpa basa-basi, lalu mendecakkan bibirnya dan berkata, cukup bagiku untuk hidup sebulan, tapi setelah sebulan, aku masih memakan kelinci ini. Mungkin sebulan lagi aku akan mati kelaparan karena aku tidak punya semangat juang, kata kelinci lemah di sebelahnya.
Titik titik titik. Burung hering itu tertegun, lalu memandang ke arah Huohu dan berkata, apakah kamu melihat itu? Apakah kamu tega membiarkan kelinci kecil yang lucu ini mati kelaparan? Haha, karena aku tidak akan membiarkanmu mati, aku juga tidak akan membiarkan kelinci kecil ini mati. Huohu tertawa, lalu mengeluarkan baskom berisi air kolam malaikat dan melemparkannya ke depan kelinci tingkat Qizun. Kelinci meminumnya dalam sekali teguk tanpa memberi kesempatan pada burung nasar untuk bereaksi, sehingga membuat burung nasar marah besar. Aku tidak peduli, jika aku tidak bisa bertahan hidup dalam sebulan, aku akan tetap memakan kelinci ini, kata burung nasar. Haha, bukankah itu hanya air kolam bidadari? Aku punya banyak, kata Huohu sambil tersenyum, lalu mengeluarkan 2 ember air kolam bidadari, 1 untuk burung nasar dan 1 lagi untuk kelinci. Burung hering itu menghabiskan minumannya dalam sekali teguk. Meski bersendawa, ia tetap berkata air kolam malaikat ini tidak cukup. Huohu memandang burung nasar itu sambil tersenyum, tanpa berkata apa-apa, menjabat tangannya dan mengeluarkan 2 tangki air kolam malaikat, 1 tangki untuk burung nasar dan 1 lagi untuk kelinci. Burung hering, tangki air kolam malaikat ini cukup untuk kamu minum selama 10 tahun, kata Huohu sambil tersenyum. 10 tahun masih belum cukup. Saya tidak tahu kapan planet ini akan menghasilkan energi spiritual langit dan bumi. Jika tidak menghasilkan energi spiritual langit dan bumi dalam 10 tahun, saya akan mati. Tentu saja saya akan memakan kelinci ini dulu sebelum aku mati, kata hering, lalu berubah menjadi lelaki kuat dan memandangi kelinci itu. Sekarang setelah semangat juangnya pulih, burung nasar melihat ada korban lain di depannya, jadi dia langsung berubah menjadi wujud manusia. Melihat hal tersebut, kelinci pun berubah menjadi gadis yang lembut dan sangat menggemaskan. Haha, bukankah itu hanya air angel pond? Apakah ini cukup? Huohu tertawa, lalu menjabat tangannya dan memercikkan 100 ton air angel pond, 50 ton untuk kelinci, dan 50 ton untuk burung nasar langit seakan melayang di dalam kolam. Di udara, burung nasar dan kelinci tercengang. Ketika Huohu dan yang lainnya masuk ke dunia surga, mereka mampu menjara air kolam malaikat di 10 kota malaikat. Setiap kota berisi 250 miliar ton air kolam malaikat. Oleh karena itu, jumlah air kolam malaikat ini hanyalah setetes air ember. Banyak sekali, tidak. Air kolam malaikat ini seharusnya cukup untukku hidup selama 500 tahun, tapi bagaimana dengan 500 tahun setelahnya? Aku tidak ingin mati, jadi aku masih ingin mati makanlah kelinci ini setelah 500 tahun, kata burung nasar. Huohu memandang burung nasar, lalu kelinci, lalu mengangguk. Kali ini Huohu mengeluarkan 1000 ton air kolam malaikat dari cincin luar angkasa, dan kemudian bertanya apakah cukup sekarang. Kekuatan mental hering 1000 ton tersapu, dan dia sedikit terkejut, tetapi dia berkata dengan cepat, cukup bagi kita untuk hidup selama 5000 tahun, itu tidak cukup. Apakah ini cukup? Huohu tersenyum, lalu melambaikan lengan hijaunya, dan kemudian membuang 10.000 ton air angel pool dari Space Ring. 10.000 ton. Hering menelan ludahnya setelah menyapu kekuatan mentalnya, lalu berkata, itu masih belum cukup. Bisakah masih ada lagi? Oke, Huohu mengangguk, lalu menjabat tangannya dan menumpahkan 100.000 ton air angel pond, apakah cukup sekarang? Seharusnya hampir selesai, kalau saja masih ada lagi, kata pria parubaya yang berubah menjadi burung nasar sambil tersenyum. 100.000 ton sudah cukup baginya untuk hidup selama 500 juta tahun ini cukup untuk membuat banyak kemajuan dalam budidaya, tetapi dia masih ingin harus ada lebih banyak lagi pula, setiap peningkatan akan menyerap air angel pool dalam jumlah besar. Haha, apakah itu cukup sekarang? Huohu tertawa, lalu menjabat tangannya dan memercikkan 1 juta ton air kolam bidadari. 1 juta ton air kolam bidadari langsung dipercikkan ke bumi, membuat lahan kering bersinar dengan kehidupan, lalu Huohu berkata dengan lantang cahaya kehidupan. Tiba-tiba, tanah yang diairi oleh air kolam bidadari itu ditumbuhi tanaman hijau. Kemudian dengan bantuan air kolam bidadari dan katalisis cahaya kehidupan, tanaman hijau tersebut tumbuh dari dalam tanah, dan kemudian dari dalam tanah, api, benih menyebar ke segala arah di bawah kaki Wu, dan benih bertunas dengan cepat tumbuh menjadi bibit, dan kemudian dengan cepat tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Dalam waktu singkat, gurun Gobi yang tandus berubah menjadi hutan lebat. Dengan lahirnya hutan ini, jejak-jejak energi spiritual langit dan bumi meluap dari dalam hutan, menjadikan hutan lebat ini penuh dengan energi spiritual langit dan bumi. Huohu melihat dunia hijau yang dia ciptakan di sekelilingnya, dan jiwanya tiba-tiba terasa tersublimasi. Dia tahu bahwa ini karena belas kasihnya, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang cahaya kehidupan pada saat itu Dewi Kehidupan menciptakan dunia proses kehidupan. Burung hering dan kelinci memandang Huohu seolah-olah mereka sedang melihat Dewi Kehidupan, lalu mereka berdua berlutut dengan emosi. Huohu memandangi hutan hijau lebat di sekitarnya,
lalu memandang burung nasar dan kelinci yang berlutut di tanah sambil tersenyum, lalu bertanya perlahan burung hering, apakah energi spiritual langit dan bumi semacam ini cukup? Cukup, burung hering itu mengangguk. Energi spiritual langit dan bumi semacam ini telah mencapai titik di mana ia tidak ada habisnya. Sulit untuk memikirkannya. Oleh karena itu, pria parubaya yang berubah menjadi burung nasar tidak memiliki keinginan yang berlebihan. Kalau begitu, apakah kamu masih akan memakan gadis kelinci di sebelahmu? Tanya Huowu. Tidak, tapi aku ingin makan dengan cara lain. Aku masih perawan. Aku sudah perawan selama puluhan ribu tahun. Aku ingin mencari istri untuk tinggal bersama, kata pria parubaya yang menjelma menjadi burung nasar dengan malu-malu. Haha, kamu masih harus melihat apakah gadis kecil ini setuju. Jika dia tidak setuju, percuma saja kamu memaksanya. Gadis kelinci, apakah kamu setuju untuk menikah denganku? Tanya lelaki burung nasar itu dengan jujur, melupakan keinginan sebelumnya untuk menelan kelinci ke dalam perutnya. Itu tergantung kemampuan mengejarmu, kata gadis kelinci lucu itu sambil tersenyum, lalu berlari ke dalam hutan lebat dengan mengenakan pakaian seputih salju. Melihat hal tersebut, si burung nasar pun berpamitan kepada Huowu, lalu berlari cepat mengejar gadis kelinci itu. Huowu melihat pemandangan ini sambil tersenyum, dan kemudian menemukan portal yang sedikit berkilau di depannya. Huowu merasakan aura Dewi Kehidupan datang dari dalam. Huowu tahu bahwa dia telah melewati level ini, belas kasihan. Setelah mengatakan itu, Huowu mengambil langkah teratai dan berjalan ke portal yang sedikit berkilau. Saat Huowu masuk, portal yang sedikit berkilau itu menghilang. Dan di dalam hutan lebat, tiba-tiba terdengar suara-suara indah. 1150.